Meli. Oke, ini kita rekam dulu ya, Ci ya. Oke, Oke. meeting. Ci, pertama-tama pengen ngucapin nih congrats ya. Udah early MDRT, terus TOT ya tahun kemarin ya, Ci ya. Capai Iya, TOT. Nah, buat iya. teman-teman yang baru, TOT itu adalah 6 kalinya MDRT. Jadi kira-kira omsetnya adalah 583 kali 6 ya, Ci ya. Bener ya, Aku Ci ya? sih qualified TOT-nya dengan adjusted target ya, jadinya 453 kali 6. Jadi kemarin 2,7 miliar premi collector. Wow. Nanti kita tanya Ci itu jualnya kemana aja. Terus jualinnya apa aja Ci bisa 2,7 miliar. Iya kan? Oke, teman-teman, saya cerita sedikit background-nya Cimili. Cimili itu background-nya sebelum join di Prudential, Cimili adalah seorang dosen. Ya kan? Bener ya Ci ya? Ya. Nah, terus nanti Cici cerita ya kenapa dari seorang dosen, terus Cici mau join di Prudential dan karirnya di Prudential juga prestasinya juga bukan yang ya maksudnya bahasanya kita kaleng-kalengan ya, prestasinya juga sangat luar biasa. Ya oke, saya persilakan Cimili untuk sharing ke kita. Oke, pertama-tama semangat pagi dulu ya buat Enrich Together. Senang sekali Thank you, Ci. bisa ada kesempatan bisa sharing dengan teman-teman semua. Terima kasih juga buat Erison ya yang sudah mengundang saya pada malam hari ini dan juga untuk Ping Ping nih yang juga menjadi MC pada malam hari ini ya. Teman-teman kalau kayak saya mengingat kembali kenapa saya kok mau join di dalam dunia asuransi. Saya rasa itu juga kalau menurut saya ya Tuhan yang menentukan ya. Akhirnya saya bisa terdampar di dalam dunia asuransi karena sesungguhnya saya tidak memandang profesi agen asuransi itu sebagai profesi yang punya image yang baik. Dan tuh ketika dulu pertama kali saya ditawarkan, yuk jadi agen asuransi aja, aduh jangan dong gitu. Aduh kayaknya itu bukan suatu hal yang aku ingin dan kalau bisa jauh-jauh lah gitu dari profesi agen asuransi. Nah cuman memang ada faktor pendorong kenapa saya akhirnya jadi terjun ke dalam dunia asuransi. Saya ini kan memang background saya sebelum di insurance ya, sebelum di Prudential itu adalah saya sebagai dosen. Nah, waktu saya meniti karir saya sebagai dosen di UPH dan saya memang langsung ya teman-temannya S1 selesai dari Trisakti, saya langsung ngelamar di UPH. Pada waktu itu UPH juga masih baru, jadi masih terima nih dosen yang masih kecil-kecil kayak saya gitu kan, masih belum juga S2 tapi mau jadi dosen ya. Pertama-tama tentunya jadi asisten dosen dulu dong ya. Nah, setelah itu setelah saya menjadi asisten dosen, terus kemudian saya dapat scholarship untuk ke Australia untuk ambil S2 saya dan itu full saya dibiayain oleh pemerintah Australia ya untuk ambil S2 saya. Saya pulang lagi dan saya ngajar tetap lanjut lagi di UPH dan saya berpikir wah kayaknya saya pengen juga nih dapat beasiswa S3 ya kan, kenapa tidak, kalau S2 juga bisa mungkin S3 saya juga mungkin bisa. Jadi saya waktu itu berpikir kalau saya itu nantinya akan retired sebagai seorang dosen gitu loh. Jadi itu punya bayangannya seperti itu. Dan memang bekerja di UPH itu menyenangkan, lingkungannya juga asri banget, anak-anaknya juga enak gitu ya. Maksudnya culture-nya juga saya serak lah gitu kan ya. Nah, tapi mungkin ada kendala di mana ketika saya akhirnya menikah dan kemudian punya anak. Biasa ya mungkin di sini ada juga cewek-cewek yang misalnya mengalami perasaan-perasaan seperti saya pada waktu saya dilema ibu-ibu ya. dan punya anak gitu kan. Antara cita-cita pengen jadi dosen tapi ya gimana ya, sudah punya anak sementara saya harus travelingnya cukup jauh ya, rumahnya di Kelapa Gading dan UPH kan di Karawaci. Jadi kan teman-teman bisa kebayang sendiri dari Kelapa Gading ke Karawaci itu kan 50 kilo dan kira-kira perjalanan 1,5 jam minimal kan. Jadi kalau jam 7 pagi saya tuh harus nyampe di kampus, saya tuh jam setengah 6 atau 5:15 udah keluar rumah gitu untuk akhirnya bisa sampai di kampus jam 7 kan. Kemudian saya kerja sampai jam 4 sore dan paling cepat nyampe rumah ya mungkin jam 6-an. Nah, kalau kayak kita tuh belum punya anak mungkin oke lah ya menjalani pekerjaan seperti itu. Tapi kalau udah punya anak kan itu beda lagi ya. Kita mesti menyusui anak kita pagi-pagi sebelum pergi itu nyusuin anakku gitu. Terus sampai di di kampus gitu kan satu panjang waktu gitu kita nggak bisa nyusuin kan. Ya ini boleh nggak ya ngomong ya. Jadi kita persusunya gitu ya. Harus di botol gitu bawa pulang sore dan nanti buat babynya lagi dan itu sangat-sangat membuat saya jadinya aduh kok kayak gini ya ternyata ya ruwet juga ya kalau misalnya udah jadi ibu-ibu gitu punya anak
nggak bisa bebas seperti dulu kita belum punya anak gitu. Akhirnya pada waktu saya punya baby itu, saya berpikir kayaknya I to find another job yang waktunya fleksibel, yang tidak mengikat saya sampai segitu ya, Senin sampai Jumat dan jauh dan segala macam. Nah, dalam perjalanan saya mencari dan mencari gitu ya, mencari apa nih gitu kan ya. Itu ada satu masa di mana Prudential itu ngadain award dinner, teman-teman. Kita bilang tuh gala dinner ya. Nah, di dalam gala dinner itu upline saya yang merekrut saya nih, Pak Edi Sartono, itu satu meja dengan suami saya. Suami saya itu dia kerjanya sebagai head actuary, departemen, jadi kepala aktuarinya Prudential. Kalau sekarang siapa ya sekarang ya? Saya lupa namanya, Punit ya. Di atasnya Himawan tuh, bosnya Himawan deh. Gitu ya, adalah jadi suami saya dulu manajemen, jadi dia sebenarnya masuk dalam jajaran senior management team, jadi selevel dengan Pak Rinaldi pada waktu itu, bareng-bareng ya, at that time gitu kan, dia kan senior management sebelum Pak Rinaldi akhirnya naik jadi CAO. Ya waktu itu jadi suami saya memang posisi dia di dalam manajemen, dan dia bilang begini sama saya, aku tuh baru pulang loh dari award night, award-nya Prudential, dan aku tuh satu meja sama orang Prudential, dia tuh top leader di Prudential. Jadi suami saya itu satu meja bareng-bareng sama si Pak Edi Sartono yang pada waktu itu dia PC ya. Kalau Presiden Club itu kan mejanya ada yang di hosting sama manajemen. Jadi suami saya itu dari dia menghosting meja tersebut. Nah, sebelahnya ada sebentar ya, kayaknya koneksinya itu ya, up and down ya. Aku colok dulu ya, bentar ya. Nah, supaya koneksinya biar lancar. Oke. Nah, jadi karena pada waktu itu, jadi waktu dia ketemu sama si Pak Edi Sartono itu di mejanya gala dinner dan di PC, dia ngobrol gitu, gimana bisnis di asuransi. Oh, bagus. Itu tahun 2004 ya, teman-teman ya. Oh, bagus kok gitu. Oh, masa depannya cerah ya? Cerah banget gitu. Pokoknya kalau sama agent ngomongnya cerah selalu ya, Cia. Cerah, dia PC kan. Oh gitu ya, Bapak udah berapa lama bergabung? Apa ini cerita lah ya, gini-gini segala macam. Lalu kemudian si Pak Edi bilang begini, istri kamu kerja apa ya? Dia bilang gitu ya. Oh, istri saya sih dosen. Oh gitu ya, kamu datang deh di hari Sabtu, katanya, ajak istri kamu, lihat ini kita punya business opportunity gitu kan. Jadi waktu itu suami saya bilang gini sama saya, kita datang yuk ke ke Menara Tamrin pada waktu itu ya, kan Pur Victory di sana kan. Masih di Tamrin ya? Iya, di ATD Tamrin. Kita dengerin aja gitu, business opportunity. Saya bilang ngapain? Ya ini ya barangkali kamu nanti jadi bisa jadi agen asuransi gitu loh. Ini kan waktunya fleksibel. Terus saya bilang, oh my God, udah nggak berpikir, udah nggak mau. Terus suami saya bilang, tapi aku udah janji, nggak enak kalau nggak datang. Ya datang aja deh ya. Jadi kita datang kan. Terpaksa deh ya, Ci ya. Terpaksa. Lalu kemudian datang, dan kemudian suami saya setelah pulang dari sana tuh dia excited banget gitu kan. Setelah selesai, gimana, bagus kan? Terus aku bilang, kayaknya biasa aja ya. Aku kayaknya merasa bukan tempatku gitu. Jadi pada waktu itu aku ketika mendengar BOP segala macam tuh kayak masih belum berbunyi lah. Cuman kan memang along the way dengan aku juga memang menjalani keseharian aku sebagai dosen dan nggak nyaman juga ya dengan yang tadi aku ceritakan pola kerja aku yang mesti bangun pagi-pagi, nyusuin anak dulu, bla 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 gitu. Jadi kayaknya aku pikir kayaknya I think aku mesti change my life lah. Aku mesti berubah. Kalau aku nggak berubah, kenapa? Jadi aku berusaha untuk mencobanya. Nah, akhirnya kan jadi aku mulai tuh ikut M3, ikut training ya dari Sabtu waktu itu. Nah, disitulah teman-teman ketika saya akhirnya ikut M3, ikut training seperti kayak hari ini teman-teman ikut training ya, sometimes nanti ada kayak masa-masa tuh momen di mana tuh teman-teman ngeklik. Nah, itu juga yang saya rasakan dengan kita ikut M3 dan akhirnya ada momen-momen ngeklik untuk ya udah deh kita coba ya, kita coba. Nah, akhirnya kita mencoba, dan ternyata tahun 2004 itu saya bisa mencapai Star Club. Tapi teman-teman, Star Club itu nggak gede banget ya. Zaman dulu cuma 288 juta Star Club. Tapi itu kan emang 17 tahun yang lalu ya. 288 plus dengan bonansa Star Club. Cuma saya senang banget itu bisa mencapai Star Club. Kenapa? Karena dengan angka 288 kita dapat komisi kan 42% ya teman-teman ya. Itu total income saya di Prudential tahun itu tuh bisa 8 juta per bulan. Kan bayar bulanan semua kan, 8 juta. Nah, itu melebihi gaji saya di UPH itu saya dapat 6 juta itu kan setelah saya berkarir selama 6 tahun, dapatnya cuma 6 juta ya kan. Setelah saya jalani di Prudential dengan waktunya fleksibel seperti ini, dapatnya tuh di angka 8 juta. Saya pikir ya udahlah ya kalau gitu mungkin ini jalan Tuhan ya. Saya di sini
Jadinya saya mau meniti karir saya di Prudential. Jadi saya bilang sama suami saya, ya udah ya setelah saya setahun jalankan antara double job, dosen juga, terus jadi agent juga, saya menetapkan hati saya mau resign aja dari pekerjaan saya sebagai dosen dan saya full time aja nih di Prudential. Nah, surprisingly ya teman-teman ya, itu kan Desember 2004 ya, waktu saya dapat Star Club ya. Suami saya bilang begini, kayaknya dipikir-pikir ya, kalau aku stay di manajemen Prudential 5 tahun lagi, gue jadi apa ya? Dia katanya, income gue bisa 1 juta apa kagak ya? Terus begitu dia bilang gini, kayaknya dia Mulai hitung-hitung. galau ya, Ci? Iya, dia hitung-hitung, dia bilang katanya, kayaknya lebih baik gue join dulu aja deh katanya. Kita jadi agen juga. Terus aku bilang, loh, kamu resign ya. Kalau kamu resign kan dia resign, kan artinya kita benar-benar no income, kan benar-benar hanya mengandalkan yang si 8 juta itu gitu. Saya bilang sama dia, aduh jangan gitu. Itu kalau kamu resign juga, ntar gimana dengan kita punya anak, punya suster, punya pembantu, bla 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 gitu kan. Kemudian dia juga ngomong sama Pak Edi Sartono, Pak Edi Sartono kaget juga, Pak David jangan resign. Bapak gimana? Udah mulai galau. Iya, jadi leader saya yang merekrut saya si Pak Edi Sartono itu yang memang akhirnya jadi ketakutan juga, lo mau resign gimana nih ya, karena kan memang gaji suami saya waktu itu juga cukup tinggi ya di Prudential kan. Terus dari itu sampai akhirnya waktu itu ada Pak Cu ya, Pak Cu itu Pak Cu Sinfo, kalau teman-teman tahu tuh zaman dulu dia itu seperti kayak ya sekarang Pak Rusli lah ya, jadinya CAO. Tapi kemudian dia dipindahkan kan ke tempat lain, ke regional. Itu si Pak Cunya itu sampai email ke Pak Edi Sartono, dia bilang kayak make sure David will be success in the agency gitu. Jadi si Pak Edi Sartono bilang, gue jadi stres juga artinya di email yang kayak gitu. Gimana ya kalau nanti ternyata nggak sukses itu kan. Nah akhirnya suami saya menetapkan resign di awal 2005 dan akhirnya bersama dengan saya kode agennya kan memang duluan kan, suami saya belakangan. Tapi karena kondisi seperti itu teman-teman, jadi saya swap ya, jadi suami saya yang jadi leader, saya jadi agentnya, gitu. Nah, ya udah sih, itu kira-kira adalah starting kenapa akhirnya saya bisa sama suami saya terdampar di dalam industri asuransi ini dan tidak terasa sudah 17 tahun saya ada di sini dan saya boleh bilang ya we never regret ya, never regret lah akhirnya kita ada di agency. Iya, berarti ini baru remaja ya Ci ya, 17 tahun ya si 17. Iya, aku kenal Cici waktu yang pas kita traveling juga, wah banyak ngobrol-ngobrol yang kita ke KL, Ci, ya kan? Kita pikir nih Cici Mili ini keren banget sih gitu. Nah, terus kan Cici kan dengar-dengar kan banyak jualnya cashnya besar-besar, terus udah gitu minta preminya juga bayarnya langsung tahunan, ya kan? Cici sebenarnya jualinnya apa sih? Terus bagaimana sih Cici cara ngomongin ke si calon klien Cici? Cici boleh sharing langsung masuk materi juga nggak apa-apa. Oke, ya boleh ya saya langsung materi ya. Udah siapin buku ya teman-teman sama pulpen, nyesel loh kalau nggak dicatat-catat. Oke. Mungkin saya mulai dulu gimana caranya kita bisa mendapatkan kliennya dulu ya, karena bukan soal masalah presentasinya kan. Kalau kita misalnya, oh aku mau jual B-Case, ya pertanyaannya kamu ngomong sama siapa dulu gitu kan ya. Kalau saya selalu bilang begini, not every yes is the same. Jadi artinya apa tuh? Not every yes is the same. Tidak semua ya itu sama ya. Maksudnya adalah gini, kalau misalnya saya pengen prospek ya Ping ya, saya pengen prospekin tentang perwarisan kan bagus ya produknya ya. Saya prospek kepada seorang karyawan yang contoh ya, misalnya contohnya sih bukan merendahkan ya, tapi contoh lah kepada teller bank. Perwarisan bagus nggak? Bagus. Karena kalau saya closing dari dia, berarti berapa kira-kira premi yang saya dapatkan? Mungkin kemampuan dia, kalau saya tawarin yang 5 juta per bulan, mampu nggak ya? Ya mungkin berat juga ya, kalau misalnya buat seorang teller di BCA gitu kan, misalnya mungkin gaji dia juga mungkin nggak segede gitu ya. Ya mungkin paling besar, cuma tapi standar kan di atas kemampuannya UMR lah ya. Kemampuannya mungkin di antara 500.000 atau 1 juta, paling mentok itu 2 juta deh, benar ya. Dan preminya bulanan kan. Nah, tapi kalau saya ngomongin tentang perwarisan kepada para pengusaha ya, orang-orang yang punya toko, lalu kemudian omsetnya juga ratusan juta misalnya ya. Nah, maka ngomong sama mereka dan kemudian ini loh program ada program warisan, nanti kamu bisa memberikan legacy gitu kepada anak-anak kamu dan sebagainya ya kan. Dia punya kemampuan misalnya per bulan pasti sanggup dong, ya kan ya.
Bahkan sebenarnya Iya. nggak usah bulanan, tapi tahunan aja 60 juta gitu loh ya kan, itu juga sanggup. Jadi waktu dia dengar angka premi 60 juta, atau 100 juta, atau bahkan 200 juta, itu dia nggak kaget gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa audiens itu penting banget. Jadi kalau kamu mau cari meningkatkan case size-nya kamu, ya kamu harus pindah kolam. Harus pindah kolam artinya jangan kolam yang receh-receh, ikannya kecil-kecil. Karena kamu mancing di situ, ya itu yang kamu dapat ikannya. Nah, kalau kamu pindah kolam, di mana di situ kolamnya adalah isinya ikan-ikan yang besar ya, maka ketika kamu once kamu dapat ikan besar. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan ikan-ikan besar itu ya? Bukan berarti saya menganggap nasabah itu ikan ya, bukan. Tapi ini hanya penggambaran Iya, saja lah iya. ya, big market sama small market. Ya, saya share screen ya teman-teman. Ya, silakan Ci. Ya, bentar ya. Oke. Jadi tema kita hari ini kita mau belajar ya gimana caranya kita bisa big case. Nah, big case itu sendiri juga apa sih pengertiannya big case? Ya kan, ikan kecil, ikan besar, seberapa big gitu. Kalau saya sih bilang gini, saya sendiri juga bukan orang yang sampai jumbo case ya. Jumbo case itu kayak Sanjay gitu kan. Bisa-bisa 10 juta US dollar. Aduh, kayaknya pingsan ya, saya juga nggak ada yang kayak gitu. Klien saya yang terbesar itu 25 miliar UP ya, UP-nya ya, bukan premi ya. Kalau premi itu, saya ada klien yang memang preminya itu 35 juta per bulan, dan dia bayar bulanan. Itu ada klien yang terbesar saya. Tapi itu satu polisnya, sedangkan dia punya another polisnya lagi buat istrinya, buat anaknya gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih lihat gini, yang penting kita itu bisa moving perlahan-lahan. Kalau kayak sekarang teman-teman misalnya teman-teman prospek dengan angka 1 juta per bulan gitu ya, atau 2 juta per bulan, teman-teman coba beranikan diri untuk memberikan proposal yang lebih besar, yang misalnya nilai 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan. Atau teman-teman juga beranikan diri untuk case tahunan. Nah, ya tadi memang kemarin saya juga sudah qualified untuk early candidate saya, dan juga Star Club saya juga sudah selesai. Memang saya secara API udah 730-an ya, jadi udah nyampe Star Club meskipun nggak pakai buku. Wow. Terus kalau MDRT saya itu ya memang juga sudah hampir 600 ya teman-teman FYP-nya saya. Jadi memang ini adalah ya anugerah Tuhan ya kalau mau dibilang kok bisa seperti itu. Dan ini saya selesaikan dengan 16 nasabah teman-teman. 6 case. Sebenarnya kalau bilang 16 case 700 juta nggak dibilang gede-gede banget. Berarti nggak ada yang case yang sampai gede banget ya. Ya ini ranging nasabah saya, ada yang PSS ya, yang memang preminya itu cuma 6 juta per tahun, tapi kemarin juga ada langsung 220 juta ranging ya. Jadi makanya total dengan 6 bisa meraih MD dan Star Club-nya saya. Nah, gimana caranya? Kok boleh kecil lagi? Lalu saya teringat dengan yang namanya si Opa ini ya, Opa Norman Levin. Kenapa? Karena Opa Norman Levin ini adalah di salah satu inspirasi saya gitu kan. Mungkin Ping Ping itu terinspirasi sama Millie ya, tapi saya tuh nggak ada apa-apanya dalam udah luar biasa ya. Kalimatnya tuh kayaknya wisdom semua gitu. Nah, si ini dia sudah meninggal dunia beberapa tahun, usia 90 60 tahun di industri asuransi. Dan ini teman-teman memulai di industri asuransi umur 20 sekitar 24 atau 27, tapi dia itu sampai akhirnya bisa 65 tahun atau 67 tahun ya. Pokoknya intinya dia umur hidupnya itu ada di dalam dunia asuransi. Nah, teman-teman di Enrich ini kan boleh dibilang masih kalian juga mungkin 20 plus atau 30 plus. Nah, teman bisa nggak lihat long term gitu ya, bahwa teman-teman itu nanti akan menjalankan bisnis asuransi ini for the rest of your life. Ya, ketika saya lihat muka Norman Levin itu, saya ngebayanginnya, wah, saya pengen juga menjadikan profesi ini sebagai profesi yang kamu punya pandangan seperti itu, kamu akan bisa memikirkan bagaimana cara kamu waktu jual polis ya, kita bukan hit and run, tapi kita akan stay. Kalau hit and run ya udah pokoknya
Jadi gue closing, nggak peduli 5 tahun lagi jadi apa tuh polis atau 10 tahun lagi jadi apa. Ya kan? Iya, Karena betul. rentang waktu panjang loh ya kan, kayak Sinema Levin kalau kita seumur hidup di sini, artinya klien-klien kita pun nanti juga akan tua dan meninggal. Mungkin kita yang ngurusin pada waktu klaim kan. Nah, itulah yang menyebabkan saya akhirnya move ke produk-produk tradisional, teman-teman. Karena tradisional itu punya kepastian ya. Saya lihat satu keindahan daripada produk tradisional itu dia bayar 5 tahun, 10 tahun, dan 15. confirm gitu. Dia bisa sampai pertanggungannya kalau PCB 88 sampai Sampai usia 88 tahun. Kalau misalnya dia itu adalah warisan sampai usia 99. Nah, Norman Levin dia mengatakan gini teman-teman, I will, I can, I do ya. Jadi ini saya ketemu sama dia itu waktu di Epic dan ini temanya Epic sebenarnya I will, I can, I do. I will itu apa? I will itu maksudnya gini loh, saya itu pasti bisa, saya ingin gitu kan, saya ingin. Dan keinginan-keinginan saya ketika saya mau maju di bisnis ini, saya harus ketemu orang kan, ketemu orang meskipun sekarang ketemunya virtual ya. Nah dia katakan bahwa I am facing rejection every day. Jadi saya menghadapi penolakan tiap hari. Nah teman-teman di sini menghadapi nggak sih penolakan tiap hari? Kalau teman-teman itu menghadapi penolakan tiap hari, artinya teman-teman aktivitas tiap hari. Tapi kalau teman-teman tidak mendapatkan penolakan setiap hari, pertanyaannya adalah teman-teman aktivitasnya seberapa banyak ya? Jangan-jangan cuma seminggu sekali gitu, makanya ditolaknya cuma seminggu sekali doang gitu. Tapi kalau kita di bisnis ini tuh dia bilang kita akan ditolak tiap hari karena kita aktivitas tiap hari ya kan. Tapi dikatakan bahwa I will face hard times, but it is a challenge and opportunity. Memang masa-masa yang sulit saya akan hadapi, tetapi saya memandang ini sebagai sebuah tantangan dan sebagai kesempatan, ya. Nah, jangan takut teman-teman ya dengan penolakan karena kalau misalnya kita ditolak, itu adalah bagian daripada proses natur bisnis ini. Di antara setiap yang ditolak, itu pasti nanti akan ada yang yes. Nah, tadi saya katakan kan, not every yes is the same. Kalau saya prospek orang yang memang kemampuannya 1 juta per bulan, saya dapatnya 1 juta per bulan. Kalau saya prospek orang yang kemampuannya 100 juta per tahun, bayar tahunan, maka yes dari dia dapatnya berapa? 1 juta per tahun. Jadi beda banget kan antara saya dapat cuma 1 juta per bulan, kalau dijadikan FYP cuma 1 loh, 1 juta ya. Karena FYP adalah first year collected premium. Jadi cuma di bulannya doang. Mungkin kalau API bisa di 12 juta atau 10 juta ya. Tapi kalau untuk FYP kamu cuma 1 juta aja. Sementara kalau saya jual tahunan, 1 juta premi tahunan, dia bayar tahunan, saya dapat FYP-nya adalah 100 juta tahunan. Nah, tapi kalau saya itu mendapatkan penolakan, sebenarnya kamu ditolak oleh market yang atas sama market yang di bawah, sama-sama nggak dapat apa-apa ya. Kalau saya prospek orang-orang yang memang kemampuannya itu 1 juta, dia tolak jawabannya apa? 0 kan? 0 bagi saya apa? API 0, komisi 0, ya kan? Produksi 0. Kalau saya misalnya prospek orang yang punya kemampuan 100 juta per tahun, 0 dari dia, saya juga 0 juga, nggak dapat produksi, nggak dapat API. Nah, jadi kalau 0 itu sama aja, teman-teman. Lu mau ditolak sama orang yang receh, sama orang yang besar, sama-sama 0. Tapi ya not every yes is the same. Jadi tidak semua yes itu sama, ya teman-teman bisa paham ya. Nah, terus dia bilang I can itu saya tuh mampu gitu, saya bisa. Teman-teman di sini bisakah teman-teman bisa punya mindset bahwa saya bisa loh gitu untuk bisa meraih sukses itu. Dan sebenarnya kesuksesan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena company, bukan karena environment, tapi itu lebih ke kamu sendiri gitu loh, ya kan? Dan I do adalah apa? The people I do business with in my daily life gitu ya, with my will be my client. Maksudnya dia itu gini, ketika saya ini berhubungan dengan klien-klien saya, yang saya itu lakukan, misalnya saya selama ini saya belanja ke pasar, saya punya langganan orang di pasar, saya jualan beras, gitu kan, jualan sembako. Nah itu adalah orang-orang yang saya people business with kan. Nah ketika saya melakukannya, sebenarnya kita kalau malah mau cari di mana sih nasabah-nasabah yang kaya-kaya itu, sebenarnya kamu harus open your eyes and open your ear. Itu ada teman-teman ya, nggak usah cari di mana ya, ada kok itu ya, teman-teman nggak usah khawatir, sebenarnya tuh ada di sekitar kita, tapi teman-teman harus buka mata, buka telinga ya. Nah jadi teman-teman bikin nih yang namanya tuh friendship tree, teman-teman list down nama, ya mungkin di sini teman-teman ada nggak yang ngerasa, aduh kayaknya gue udah habis nama nih, habis list nama, baru bulan Maret udah habis list nama, gimana caranya nanti kalau udah mau akhir tahun ya. Dari sekarang teman-teman bikin lagi, saya selalu isinya punya list namanya 100 names. Orang-orang yang saya pengen prospek itu saya taruh di situ. Nah, adalah existing client ataupun klien-klien yang baru. Tapi teman-teman bisa menggunakan prinsip ini ya, prinsip friendship tree.
di mana teman-teman coba list down masing-masing dari kategori ini 5. Contohnya, school friends ya, teman-teman sekolah, ya kan? Sebutkan 5 teman sekolah kamu. Friends of family, coba list down teman keluarga kamu. 5 tetangga ya. Terus 5 orang yang kamu kenal melalui pasangan kamu, 5 orang yang kamu kenal melalui anak-anak kamu, 5 orang yang kamu kenal melalui hobi kamu, 5 orang yang kamu kenal melalui gereja kamu, atau social club kamu, atau communities activities, ataupun misalnya di tempat pekerjaan dahulu ya, atau misalnya people you business with, yang tadi saya katakan kan. Karena saya sendiri pun beberapa ke orang-orang yang di pasar yang memang saya itu belanja sayur gitu ya, atau saya belanja sembako, itu akhirnya jadi klien saya gitu. Karena saya bisnis dengan mereka, saya kasih mereka bisnis. On the other hand, ya saya juga melayani mereka juga untuk membeli polis buat pada saya. Nah, jadi di manakah gitu ya nama-nama itu ya kan? Mereka adalah para pengusaha, ya kan? Para pemilik toko, atau misalnya karyawan tapi levelnya manager and up ya teman-teman, jangan yang staff ya. Kemudian orang yang punya kewajiban-kewajiban besar atau expense besar, coba aja lihat usia anaknya. Kalau misalnya kita lihat usia anaknya tuh masih kecil-kecil, tuh sebenarnya punya kewajiban yang besar kan. Atau dia tuh punya utang KPR, utang usaha, ya kan. Atau orang yang sudah punya asuransi. Nah, maksudnya gimana sih? Orang yang sudah punya asuransi itu, atau bahkan pernah klaim asuransi, biasanya mereka adalah orang-orang yang punya potensi untuk bisa membeli lagi polis. Nah, jadi di sini saya belajar dari Michael Morrow ya. Michael Moore itu adalah MDRT members dari Kanada. Dia bilang bahwa setiap dalam surveinya, jadi dia ada survei secara statistik di dunia ya teman-teman ya. Seseorang itu akan bisa membeli asuransi sebanyak 7 kali. 7 kali teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia sudah punya 2, nah itu kan berdua kan, belum 7 kan. Jadinya masih ada harapan nih gitu. Jadi bisa punya 7 kali kesempatan teman-teman jual sama dia. Jadi rata-rata orang itu akan punya 7 polis dalam hidupnya. Yang mungkin dia beli awalnya pas lagi single 1 kali, ya kan. Nanti pas lagi married 1, pas lagi punya anak yang pertama tambah lagi, nanti pas lagi dia sudah mapan jadi pengusaha dia tambah lagi, nanti ketika dia memang menjelang retired dia juga akan tambah lagi. Dan memang itu betul teman-teman, saya punya klien-klien saya itu rata-rata ya yang sudah bersama saya 17 tahun tuh mereka pasti lebih punya 5 polis dari saya ya. Dan ketujuh dikatakan yang terakhir ya, jadi polis yang ketujuh yang dia beli itu justru yang paling besar gitu ya. The biggest case itu justru adalah yang paling besar. Nah ini teman-teman coba open your eyes, open your ear. Nah sekarang saya terus terang saya banyak target marketnya itu ke orang-orang yang memang usianya itu di sekitar 40 above ya, 40 ke atas. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang yang memang sudah lebih mapan dan punya uang, jadinya lebih punya kemampuan untuk bisa saya tawarkan dengan premi-premi minimal 50 juta per tahun. Ya, teman-teman ya. Nah, ini choose your prospect, teman-teman. Pertama adalah orang yang harus punya uang. Yang kedua, dia punya authority, which is artinya teman-teman mesti lihat nih, sebenarnya yang saya temuin ini adalah orang yang tepat atau bukan ya. Misalnya dia bilang, aduh kalau urusan asuransi itu ngomongnya sama istri saya aja. Nah, berarti yang punya authority adalah istrinya. Artinya kamu harus bisa ngomong sama istrinya. Tapi kalau dia bilang, kalau urusan asuransi itu suami saya aja. Jadi berarti kita mesti presentasinya kepada si suaminya. The best sih kalau kita kedua-duanya ya. Nah, kemudian juga orang yang punya needs, orang yang punya kebutuhan. Tadi kan misalnya dia punya tanggung jawab yang besar, dia misalnya punya kewajiban-kewajiban yang besar. Jadi kita mesti punya find the needs. Jadi kalau teman-teman pengen jual premi-premi besar itu, kan kita lihat gini, dia punya kebutuhannya nggak ya? Kalau dia nggak punya motif untuk bisa membeli sebuah polis yang besar, ya buat apa juga kamu nawarin, oh ini ada produk bundling nih lagi diskon abis gitu teman-teman. Harus fact find ya dengan needs-nya. Terus punya karakter nggak? Nah ini penting banget ya, karena selama saya 17 tahun di dalam dunia asuransi, dulu saya cuma pikir gini, yang penting orang yang mau, ya kan, punya kesehatan, selesai. Tapi rupanya teman-teman kita juga mesti lihat ya, bahwa hubungan kita dengan klien kita itu adalah hubungan yang nanti tuh akan last long sampai, boleh bilang sampai seumur hidup kita kan. Oleh karena itu, teman-teman cobalah melihat apakah orang ini memang punya karakter yang baik atau tidak. Misalnya dia tuh bukan berusaha untuk menipu asuransi pastinya ya. Yang kedua adalah orang yang memang juga mencintai keluarganya misalnya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang kita juga perhatikan, bukan cuma sekedar dia punya uang. Dan tentu saja yang terakhir adalah health ya, harus punya health-nya. Nah, sampai sini dulu. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak?
tentang gimana choose the right prospect-nya teman-teman dulu. Sebelum saya masuk gimana cara presentasinya. Ya, boleh kita open langsung aja tanya jawab dulu ya. Kita bahas dulu mengenai gimana cara apa tadi saya bilang dapetin kliennya ya. Kliennya. Iya. Iya, dibuka 1-2 pertanyaan masih oke, Ci ya. Boleh. Sebelum kita lanjut dulu ya, daripada saya udah kejauhan. Nah, teman-teman udah mulai terpikir nggak orang-orang siapa ya yang bisa saya prospek nih dengan produk-produk bundling ya? Saya memang kemarin banyak jual produk-produk bundling. Ya, sebenarnya sih nggak banyak ya. Yang closing bundling cuma 1, tapi yang closing warisan dan PCB itu banyak ya, karena saya banyak menjual PCB dan warisan. Saya presentasinya bundling, tapi kenyataannya kan nggak bisa dipaksa ya kalau orangnya memang nggak mau bundling kan. Misalnya dia cuma bilang, aku cuma mau warisannya aja, ya udah. Ya kan dia bilang nggak apa-apa lah, nggak usah dipaksain Mil katanya untuk bisa dapat diskon. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi buat orang kaya tuh kadang-kadang nggak terlalu matters banget sih ya, itu dia ada diskon apa nggak diskon. Karena untuk di diskonnya. Iya, ada cashback atau nggak ada cashback. Memang ya tertentu saja ya, memang itu menarik ya. Tapi itu bukan the only motifnya dia. Jadi ada klien saya yang kemarin ambil 250 juta, dia memang ambil warisan aja, nggak ngambil PCB-nya. Padahal saya bilang, PCB-nya bagus loh, gini. Kalau kamu bisa, itu kan jadinya bisa apa ya namanya, bisa kamu dapat diskon untuk semuanya juga. Tapi dia bilang nggak usah, artinya saya maunya warisan aja, gitu. Cici, ini ada pertanyaan. Okay. Cara open presentasi untuk kalau canvassing. Jadi ini ceritanya dia agent cold call ya, dia nggak punya market. Caranya gimana tuh, Ci? Oke. Ya, it's very good question ya. Masih caranya itu untuk canvassing. Kalau Ivandi sekarang masih canvassing atau gimana? Mungkin Ivandi boleh open mic mode aja, di unmute aja. Iya. Iya. Kamu selama ini gimana? Kamu selama ini kalau prospek selalu canvassing, door to door. Kalau gitu? untuk yang saya pribadi sih, saya masih sekitaran aktivitas. Ini saya pertanyaan titipan dari agent juga. Oke, iya. Nah, kalau saya terus terang ya, saya belajar dari MDRT kan. Gimana sih caranya kita mendapatkan nasabah? Nasabah itu kan kita bagi 2 ya teman-teman. Ada yang warm prospect, ada yang cold prospect. Kenapa disebut namanya cold calling? Karena cold kan dingin ya. Kalau warm itu kan hangat. Nah, jadi kalau kayak tadi tuh saya suruh kalian untuk bikin friendship tree tadi, ya kan? Ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang kamu kenal semua dong, ya kan? Orang-orang tadi bahwa iya itu kan temannya kamu di sekolah, temannya di tetangga, keluarga gitu kan, temannya kenal di social club gitu kan. Jadi sebenarnya pada dasarnya setiap orang itu pasti punya teman, punya itu friendship tree-nya. Nah, saya menganjurkan untuk kita tuh masuk ke friendship tree, apalagi agent baru ya. Tentunya dia itu lebih gampang juga untuk dia itu memprospek yang orang di sekitar dia ketimbang yang cold calling. Nah, tadi ada yang tadi mengatakan saya nggak punya market. Nah, saya bilang tadi kan apa? Open your eyes and open your ear. Jadi buka mata kamu dan buka telinga kamu. Sebenarnya itu banyak orang di sekitar kita. Tapi masalahnya kita tidak menganggap mereka sebagai prospek. Karena kita udah keburu takut dulu. Kita udah punya persepsi, dia nggak mungkin bisa, dia nggak mungkin mau, udahlah gue mendingan cari orang yang gue nggak kenal deh. Nah, jadi teman-teman kalau di MDRT itu ya, MDRT itu dia mengatakan begini, kamu mesti kembangin ya kalau punya client base kamu itu dari orang-orang yang tadinya kamu kenal kayak gini ya, friendship tree. Nah, kalau dia udah habis, kamu masuk ke referral. Ya, referral. Hari ini saya nggak bahas tentang referral ya teman-teman karena nanti terlalu panjang ya. Karena itu sebenarnya banyak sih tentang sesi-sesi referral yang teman-teman bisa ikutin kalau kamu teman-teman search itu ya. Gimana caranya kita bisa mendapat referensi. Cara yang paling gampang kalau saya ini singkat aja, misalnya Ping ya. Ping saya contoh jadi nasabah saya ya. Ping kamu berapa bersaudara sih Ping? 3, Ci. 3 ya. Ping nomor berapa? Pertama, aku anak pertama. Oh, terus 2 di bawah kamu apa? Cewek atau cowok? 1 cewek, 1 cowok. 1 cewek atau cowok ya. Mereka juga udah married juga? Udah married juga ya. Tinggal di Jakarta juga ya? Iya, Jakarta, Ci. Oh, kerja apa kalau adik kamu? Usaha atau kerja? Kerja. Yang anggapannya kerja lah ya. Iya. ada 1 udah jadi agent tuh. Oke, iya. Oke, yang kerja ya. Mereka kerja, Ci. Oke, adik kamu cewek dan cowok yang kerja ya.
Ping, ini kan saya kan sebagai servicing agent kamu, dan tentunya polis ini jatuhnya pasti ke keluarga kamu ya. Tapi in case ya Ping, misalnya sampai nanti amit-amit nih ada apa-apa, mungkin pada saat itu juga mungkin perlu bantuan daripada kakak dan adik juga untuk membantu mengurus polis ini. Boleh ya, saya juga kenalan sama adik-adik kamu juga. By the way, adik-adik namanya siapa ya Ping adikmu? Ira dan Hengki. Ira sama Hengki ya. Oh ya, Ping, aku nanti Bimbing boleh kasih nomor teleponnya aku ke Ira sama Hengki. Tapi aku juga boleh ya dapetin nomor teleponnya Ira sama Hengki untuk nanti aku jelaskan ke mereka. Aku bilang aja kalau Bimbing beli polis sama saya. Tentunya saya nggak akan kasih tahu berapa jumlahnya, kecuali Bimbing ngomong sendiri ya, karena kan itu kan private and confidential. Boleh kan ya Ping ya? Kalau mereka jadi tahu nih, in case ada apa-apa, ada Ping misalnya, dan mereka ada pihak keluarga yang ngebantuin. Saya juga gitu, Ping. Ada klien saya, dia itu kejadiannya kan suaminya meninggal karena kecelakaan. Terus saya dengar itu dari teman saya, Emil itu kan klien lu, masa sih dia meninggal? Iya, terus akhirnya aku hubungin istrinya, nggak kehubung karena istrinya kan lagi rempong kan. Nah akhirnya tuh aku dihubungkan ke kakaknya, jadi kakaknya semua yang ngurusin semuanya, sampai akhirnya butuh surat klaim, terus kemudian begini segala macam, karena aku juga nggak enak yang mengganggu istrinya yang memang sedang dalam keadaan kalut kan, karena suaminya itu meninggal karena langsung juga mesti urusan dengan polisi segala macam. Nah jadi kakaknya itu banyak sekali ngebantuin untuk semua proses klaimnya. Nah setelah itu sih ya ketika keadaan udah tenang ya aku bisa connect lagi sama istri dan nasabah aku sih untuk semuanya. Nah jadi ya saya pikir waktu kita punya polis ada baiknya juga kita bisa ada orang-orang yang support di sekitar kita, dan misalkan kontak person tersebut adalah yang juga bisa nanti menghubungi saya gitu kan. Jadi boleh ya saya minta nomor teleponnya Ira, kamu kasih nomor telepon saya ke dia, tapi kamu juga kasih nomor telepon Ira ke saya gitu. Jadi itu adalah sebenarnya cara yang paling gampang untuk mendapatkan referensi sebenarnya teman-teman ya. Dengan kita meminta aja kakak dan adiknya gitu ya. Kita nggak usah, kalau saya tanya Ping, kamu kenalin dong aku teman-teman kamu yang kira-kira juga bisa beli asuransi. Nah, kalau saya tanyanya kayak begitu, kira-kira Bimbing bisa kasih nama Ira nggak? Enggak, nanti aja ya kalau ada yang mau. Iya, jadi sebenarnya adalah kamu harus bisa we help them to help us. Jadi saya membantu Ping untuk membantu saya gitu kan. Satu sisi tentunya kita juga memang kita juga memang akan update gitu ya bahwa memang ini loh Ping teman klien kita. Tapi dari situ juga kita akan bisa punya kesempatan untuk janji temu. Nah jadi kembali ke pertanyaan tapi mengenai cold calling. Saya sih ya ini tergantung ya teman-teman saya, tapi terus terang saya selama 17 tahun itu saya nggak pernah cold call. Waktu itu cuma pernah sempat aja ikut cold call karena Pro Victory ngadain ya udah cold call gitu ke Roxy gitu ya. Saya akhirnya coba cold call, tapi saya kok kayaknya nggak nyaman itu. Karena saya sendiri pun mungkin juga orang yang kalau saya didekati orang yang nggak kenal, saya juga rasanya nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau saya dikenalin orang lain, saya juga lebih nyaman. Jadi oleh karena itu kelemahan saya mungkin di cold calling, tapi kekuatan saya di referensi. Sehingga akhirnya saya hanya memanfaatkan kekuatan saya daripada saya memaksa diri saya untuk cold call, saya kan enggak, ya kan? Jadi saya akhirnya misalnya minta Ping nih referensi gitu kan, dapat Ira misalnya. Nah, Ira itu kan dia juga punya pasangan, punya suaminya, ya kan, punya friendship tree seperti ini juga kan, yang kita juga bisa garap juga. Nah, saya punya klien saya tuh ada yang sampai 7 rantai gitu ya. Jadi A kenalin si B, B kenalin C, C kenalin D, D kenalin E, E kenalin F, F kenalin G. Nah, keren untuk banget, itu tentunya kamu harus jadi agen yang dipercaya, harus jadi agen yang memang membuat orang tuh jadi mau untuk mereferensikan ya. Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana kita bisa dari berantai satu ke dua, dua ke tiga dan seterusnya ya. Jadi keren. Mungkin saya nggak bisa menjawab secara persis gimana caranya untuk cold calling, tapi saya pengen mengarahkan, ayo coba open your eyes and open your ear. Sebenarnya bisa kok gitu untuk kita itu memprospek orang-orang yang ada di sekitar kita. Cuman masalahnya kitanya yang mungkin tidak menganggap mereka sebagai prospek, ya. Betul. Termasuk juga prospek orang kaya. Saya waktu itu seringkali agen-agen saya bilang, saya nggak punya tuh orang-orang kaya di sekitar saya. Saya bilang open your eyes and open your ear. Coba buka mata, coba buka telinga. Coba buka telinga nih, misalnya nih kita lagi ngobrol-ngobrol gimana, terus dia bisa ngomongin tentang kayak nasabah saya ya. Dia cerita tentang gini itu kakak saya gini hebat banget loh, dia bisa gini. Nah, orang yang dia ngomong itu di dalam ceritanya dia, kita catat namanya dan setelah itu kita minta namanya gitu untuk kita minta dikenalkan.
Jadi itu sebenarnya kayak apa ya namanya, keberanian kita aja ya untuk meminta, mintalah maka kamu akan mendapat gitu loh. PD-nya kita ya Ci ya. Kan Ya, kan kita mau menceritakan sesuatu yang baik gitu ya kan. betul, iya. Nah, jadi memang itu kembali ke bagaimana kita bisa punya sebuah confident tentang who we are and what we do. Apa sih yang saya lakukan dan saya tuh siapa? Tadi kan saya cerita ya teman-teman kalau di awal-awal tuh saya rasanya kayaknya, aduh gue malu banget jadi agen asuransi. Kayaknya, aduh gimana ya? Turun Rasanya, derajat langsung ya Ci ya. ya kayak kalau orang lain memandang kayak, kamu kerjanya apa Mili? Sebagai dosen, wah kayaknya saya merasa orang tuh respect sama saya. Tapi kalau misalnya saya mengatakan saya agen, kayaknya agak malu gitu. Tapi itu adalah kita mesti selesai dengan diri kita sendiri, teman-teman. Maksudnya kita tuh mesti harus bisa menyelesaikan pertempuran di dalam diri kita. Karena kita tuh bukan bertempur dengan siapa-siapa, kita sebenarnya bertempur dengan diri kita. Yaitu kita tidak apa ya namanya punya negativismenya dulu terhadap diri kita sendiri. Nah, saya lanjut share screen dulu ya tentang tadi bagaimana kita bisa mendapatkan prospek yang besar. Ini poin yang saya juga mau point out ke teman-teman mengenai sebenarnya kompetitor kita itu siapa sih ya kan, bukannya prospek kita ya yang kita harus bertempur melawan, kita bertemu melawan siapa, kita bukan bertempur melawan prospek, bukan bertempur melawan kompetitor atau agen lain, tapi kita bertempur tuh melawan diri kita sendiri ya. Nah, kenapa? Karena yang kita harus kalahkan dalam diri kita itu adalah apa? Ketakutan kita. Kita takut. Teman-teman takut nggak ada yang menghubungi calon nasabah? Udah dapat nomor teleponnya, tapi gimana hubunginnya ya? Kayaknya ada rasa, aduh nanti kalau dinolak gimana ya? Aduh nanti, ya jadi udah terlalu banyak tuh ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Terus mungkin kemalasan kita. Aduh malas deh, ntar aja deh prospeknya. Kita seringkali punya excuse gitu ya. Ntar masih Januari, santai dulu gitu kan ya. Terus ternyata udah sekarang udah tanggal 30 Maret ya kan. Terus kita punya rasa gini, ya udahlah Q1 berjalan tanpa hasil atau hasilnya kurang, ya ntarlah Q2 lah gitu. Jadi kita kayak tunda-tunda gitu. Atau sikap pesimis kita, atau negativisme kita, ataupun kelemahan kita. Ya kan? Jadi kita sebenarnya harus melawan tuh segala sesuatu diri kita. Nah, setelah kita selesai dengan diri kita, barulah kita akhirnya bisa come out dengan kita menghubungi prospek. Dan tadi kan dikatakan bahwa memang pasti ada penolakan ya teman-teman. Penolakan tuh pasti ada. Tetapi penolakan itu kita nggak boleh quit, teman-teman. Karena kalau kita quit, ya teman-teman, pada dasarnya orang itu pasti akan beli kapan? Kebanyakan orang itu membeli setelah kita tuh 4 kali mereka. Kalau kita pertama di awal minta appointment, terus orang nggak jawab, coba lagi minta yang kedua. Ya, coba lagi minta yang ketiga, coba lagi minta yang keempat. Jadi ketika kita itu terlalu cepat menyerah, maka kita nggak akan mendapatkan. Padahal sebenarnya kita hanya butuh persisten aja gitu untuk akhirnya mau follow up, mau juga hubungi lagi gitu ya. Karena the sales itu 60% terjadi karena fourth call ya. Jadi setelah keempat kalinya. Dan memang don't try the business karena the business will try you. Jadi kita jangan mencoba bisnis ini ya karena bisnis itu nanti akan mencoba kita ya. Terus, nah saya pengen masuk ke cara presentasi saya, tapi tadi ada pertanyaan, apa mau saya jawab sekarang atau nanti dulu ya mengenai MDRT? Entah pertanyaannya apa sih? Nanti aja nggak apa-apa, Ci. Nah, lanjut dulu ya. Ya. Oke deh. Nah, jadi biasanya teman-teman ya, yang setelah saya bikin list prospek, kita sekarang bicara mengenai cara prospektif dalam zaman pandemi dong ya kan. Kalau udah dulu kan ketemuan, kalau sekarang kan enggak. Jadi kalau saya selama ini saya gunakan dua cara, one on one sama one to many. Maksudnya apa tuh? One on one adalah saya misalnya mau hubungi Ping dan saya bilang ini, Ping kamu gimana kabarnya? Ya, contoh ini bukan nasabah saya ya. Terus oh ya Ping, saya pengen, saya boleh ya ngobrol dengan kamu 30 menit aja di Zoom. Saya pengen update nih tentang financial planning. Ping sempatnya di hari Selasa jam 10 atau Rabu jam 10. Ngobrol dengan Ping itu saya cuma minta waktu 30 menit aja dan kasih alternate choice kan. Alternate choice itu jadinya Selasa jam 10 atau Rabu jam 10. Karena misalkan dia bilang, oh minggu depan saya sibuk atau apa. Pokoknya intinya saya mencoba untuk mendapatkan appointment ya. Karena kalau cuma sekedar WA doang tuh nggak bisa. Kayak tadi juga pagi-pagi baru coaching sama satu agent saya. Dia bilang, gimana Ci, aku tuh kayaknya udah coba sana-sini tiap hari aku hubungin orang loh. Terus saya tanya, kamu hubungin orangnya gimana? Saya WA, ya udah kayak jadi bahasnya di WA. Saya bilang nggak mungkin bisa kamu bahas di WA gitu. Asuransi itu kamu nggak mungkin bisa bahas di dalam WhatsApp. Jadi kamu harus mau intinya bertemunya, tapi kan kita misalnya kita memilih
tidak face to face ya, kayak saya kan juga kebanyakan kerja di rumah aja. Jadi ya kita mintanya waktu di Zoom 30 menit. Jadi selalu kata kuncinya adalah cuma 30 menit saja. Kalau misalnya kita minta ping ketemuan tanpa bilang ada durasinya, mungkin Pimpin bilang, aduh nggak ada waktu ya kan. Tapi kalau only 30 minutes, orang boleh juga ya 30 minutes gitu kan. Ada apa sih gitu. Nah, hanya mesti belajar bagaimana caranya asking appointment untuk bisa dapatkan 30 minutes Zoom ya, 30 minutes untuk di WhatsApp call. Kalau orangnya jadul gimana nggak bisa di WhatsApp call, ya udah WA call gitu ya, atau misalnya mau video call, terserah deh. Pokoknya intinya adalah bisa ngomong komunikatif gitu, nggak cuma WA doang. Karena WA tuh kurang efektif lah menurut saya. Itu adalah one-on-one. Tapi saya juga menggunakan teknik namanya one to many. One to many itu artinya apa? Saya bikin webinar. Nah, saya dari sejak bulan April ya teman-teman ya, kan kita pandemi kan tanggal pertengahan Maret kita udah pandemi ya tahun lalu ya. Terus setelah 1 bulan kemudian itu tanggal 16 April adalah webinar pertama saya. Nah, webinar pertama ini menjadi satu tonggak sejarah buat saya, di mana akhirnya saya mengadakan webinar itu secara rutin setiap bulan, ya sebulan sekali minimal. Saya mengadakan webinar. Nah, yang ngapain tuh di webinar itu? Nah, dalam webinar itu saya pasti kasih judul-judul kan. Apa sih saya mau temanya apa? Nggak selalu tentang asuransi ya teman-teman ya. Tema-tema saya itu bisa tentang kayak gini. Waktu yang lalu tuh saya undang psikolog. Saya tentang gimana caranya tetap waras di tengah-tengah tetap waras di saat pandemi gitu. Gimana caranya tetap kita bisa waras nih karena kita udah buta berbulan-bulan di rumah terus gitu kan ya. Nah, saya undang psikolog. Terus saya undang juga pernah saya punya klien saya punya webinar saya itu saya undang tuh klien saya yang dia adalah bisnis siomay. Tapi dia memang siomay-nya cuma franchise semuanya. Lalu kemudian saya bilang gini, boleh nggak kalau kita bikin talk show, namanya Entrepreneur Talk, ya kan? Ya gimana nih Entrepreneur Talk? Jadinya talk show untuk para pebisnis. Jadi saya undang dia untuk jadi narasumber di saya. Nah, dengan saya itu mengadakan webinar-webinar seperti tadi itu, saya kan berkolaborasi kan dengan klien-klien saya yang memang punya expertise di psikolog lah, di entrepreneur, sebagai business owner. Nah, saya itu gimana cara nyambung ini ke asuransi, pertanyaan gitu kan. Setelah webinar ngomongin tentang gimana caranya masuk bisnis ke ya, masuk ke insurance gimana gitu kan ya. Masuk ke insurance-nya adalah begini, setelah selesai dari si entrepreneur ya, contohnya dia kan ngomongin, saya kan nanya talk show gitu, saya bilang gimana bisnis di masa pandemi, gimana kamu sendiri bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada, apa sih kiat-kiat kamu untuk bisa bertahan di masa pandemi, pokoknya ringan-ringan aja gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kayak di bisnis itu kira-kira apa aja sih yang perlu kamu perhatikan yang di dalam masa pandemi untuk supaya tetap stabil bisnis kamu. Nah, setelah selesai dia kita talk show 30 menit, saya ikuti dengan 5 menit itu testimoni. Saya panggil satu klien saya yang memang saya punya banyak orang-orang yang sudah pernah klaim ya tentunya teman-teman ya. Ada satu klien saya, dia itu business owner dan dia itu waktu kemarin Januari 2020 itu kena stroke gitu. Nah, waktu dia terkena stroke itu, saya stop share dulu ya. Waktu saya terkena stroke itu, ya nggak apa-apa, begini aja deh. Waktu dia terkena stroke, akhirnya kan dia saya layani dan keluar bayar klaimnya kan. Penyakit kritis kan teman-teman di sini ya, critical illness. Nah, itu dia cerita loh, bagaimana dia itu kena stroke, bagaimana akhirnya dari uang polis Prudential itu ngebantu banget, sehingga akhirnya dia bisa survive sampai sekarang ini juga karena atas topangan daripada bisnis uang asuransinya. Nah, sebenarnya dengan ada story gitu, ya kan? Saya nggak usah ngomong banyak lebar tanpa tinggal asuransi. Kenapa? The story sells already gitu. Jadi sebenarnya story itu sudah menjual sendiri tentang pentingnya asuransi gitu kan. Jadi kan ini business owner, jadi cerita tuh bagaimana dia sebagai business owner, dia nggak nyangka dia kena stroke, sementara dia juga mesti pikirin gaji karyawannya, semua proyek-proyek itu terpending semua gitu kan, untung aja dong asuransi gitu kan ya. Nah setelah itu saya bilang ya bahwa kita sebagai para pebisnis ya, teman-teman di sini mungkin adalah para pebisnis ya yang hadir di acara webinar ini karena topiknya kan tentang bisnis kan. Nah sebenarnya resiko-resiko apa sih yang dihadapi oleh para pebisnis? Nah saya sebutin tuh presentasi saya, cuma beberapa saat aja sih cuman 3-4 slide aja ya, saya cuma 10 menit aja ngobrol tentang resiko-resiko yang dihadapi oleh pebisnis. Misalnya resiko kalau misalnya dia tidak lagi mampu untuk menjalankan bisnisnya karena sakit atau karena meninggal gitu kan ya. Bagaimana dengan bisnis continuation-nya gitu kan. Jadi ini loh resiko-resiko yang ada.
Lalu saya akhirnya baru masuk ke program critical illness. Saya jelasin, kita Prudential tuh punya yang namanya program critical illness yang banyak sekali diambil oleh para pebisnis. Kenapa? Karena kalau para pebisnis, dia utang sama bank, ya biasanya dia suka ada jaminan kalau meninggal kan ya. Tapi kalau sakit kan nggak keluar. Oleh karena itu makanya perlunya punya program critical illness ini. Jadi saya cuma jelasin sekilas aja, tidak bicara detail banget gitu ya. Dan setelah itu nanti di akhir daripada webinar itu saya sebarin angket. Saya kasih angket Bitly gitu kan, atau nggak pakai QR code. Terus saya bilang sama mereka tolong diisi anketnya ya buat feedback buat kami. Nah di angket itulah saya kasih beberapa pertanyaan-pertanyaan. Contohnya misalnya diundang oleh siapa, lalu kemudian webinar ini bermanfaat apa enggak gitu kan. Terus kemudian kamu mau diundang lagi enggak kalau ada webinar berikutnya ya. Terus kemudian kamu mau nggak referensiin orang lain untuk ikut webinar ini lagi kalau ada gitu. Terus gitu, nah the last question itu very important. Kenapa? Karena kita maunya kan bisa dapetin yang namanya janji temu kan setelah itu kan ya. Jadi saya tulis segini, kira-kira concern-nya kamu selama masa pandemi ini sebagai pebisnis apa? Satu, misalnya resiko kehilangan income gitu kan ya. Yang kedua, misalnya resiko misalnya kalau sampai risiko terjadi penyakit kritis misalnya. Yang ketiga misalnya kalau ternyata biaya hospital yang mahal. Jadi dia jawab A, B, C semuanya yes kan ya. Dia mau ngomongin apapun jawabannya yes kan. Ibaratnya kita bisa jual UP atau jual sisi atau jual hospital gitu. Nah nanti setelah selesai dari webinar itu saya akan hubungin. Contoh Ping Ping datang nih ke webinar saya. Saya bilang, Ping Ping makasih ya udah datang ke webinar saya. Thank you loh udah datang. Oh ya Ping, boleh ya kalau aku bisa punya waktu 30 menit buat discuss further dengan kamu. Kamu lebih sempatnya hari Selasa jam 10 atau Rabu jam 10? Nah, jadi itu saya bilang kan, one to many, jadi saya gunakan webinar itu seperti saya gather people, kemudian dari situ kan langsung sekaligus crowd kan, yang saya presentasikan kan langsung jebreng buat 10 orang, 20 orang, 30 orang, ya kan, bisa 100 orang sekaligus. Setelah selesai, maka saya akan gunakan webinar itu sebagai kesempatan untuk follow up. Ping boleh ya kalau saya bisa ketemu waktu 30 menit aja gitu. Kalau Ping nggak datang nih, ternyata Ping nggak datang nih di WA juga kita udah belas itu file webinarnya, dia juga nggak register lagi gitu ya, atau register tapi nggak nongol gitu ya. Kita bilang, ya Ping kemarin kamu nggak bisa hadir ya ke dalam webinar saya gitu. Terus, oh ya sorry ya Mil ya katanya, oke nih sorry nih lagi sibuk. Oh ya nggak apa-apa sih Ping. Tapi boleh ya Ping ya kalau misalnya saya update kamu secara pribadi aja, entah isi webinarnya yang saya juga pengen ini bisa juga mengupdate ini kepada orang-orang di sekitar saya. Ping sempatnya di hari Selasa jam 10 atau Rabu jam 10. Kita ketemu di Zoom aja ya 30 menit. Nah gitu teman-teman. Jadi itu adalah cara saya di dalam prospek ya teman-temannya one to one sama one to many. Saya banyak gunakan webinar ini sebagai kesempatan saya itu untuk kayak door opener-nya dulu. Ya kan, daripada gue bingung, gue mau ngapain ya, mau prospek orang ini ya, mau ngomong dari mana ya. Si Ping Ping ini udah gue target ini jadi klien gue, tapi gue mau ngomong apa ya, kalau out of nowhere gue nggak ngerti apa-apa, tapi dengan aku mengundang Ping Ping ke webinarnya aku, itu tuh kayak reason to call gitu loh Ping. Jadi dengan demikian Ping Ping datang nggak datang, pokoknya lu udah tahu gue di Prudential kan, dan kemudian ya aku jadi bisa follow up gitu sih. Nah, terus kalau udah dapat ketemunya ya 30 menit itu, apa sih yang kamu present? Ini sih bahan yang saya present. Saya bilang tentang ini sih ya kita ada survei nih dari Prudential. Kalau misalnya ternyata bahwa 9 dari 10 orang tuh meninggal karena sakit kritis loh. Ya, jadi sebenarnya bahkan data-data ini tuh bukan dari Prudential tapi data dari WHO nih tahun 2014 ya, bahwa 9 dari 10 orang itu meninggal karena sakit kritis. Karena kalau kita tanya ya, meninggal kenapa? Pasti jawabannya kalau nggak jantung, kanker gitu kan, atau misalnya stroke. Apapun juga. Nah itu adalah salah satunya. Nah teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya penyakit kritis itu tuh kenapa dikatakan kritis ya? Karena dia itu butuh biaya yang besar untuk bisa pengobatan. Nah ini adalah perkiraan biaya penyakit kritis kalau itu di Jakarta ya, tapi kalau di luar negeri mahal. Nah ini angkanya ranging dari 250 juta sampai 450 juta. Nah kalau misalnya ya amit-amit ya, misalnya kita itu sampai terkena penyakit yang kritis kayak jantung atau stroke, dan pada waktu itu kita tuh membutuhkan uang 1 miliar. Ya, pertanyaannya siapa yang bisa bantu kita? Maka cuma ada 5 golongan orang yang membantu. Pertama sahabat, mungkin ya teman-teman tuh hanya cuma bantu 1 juta. Karena pada patungan kan.
Kalau saudara, ya karena dia saudara, oke lah 10 juta. Kalau kakak atau adik, mungkin dia kasih 50 juta. Tapi by the way ya, Pink, kamu tadi kan bilang kamu punya 2 adik ya, Pink ya. Kalau misalnya ya amit-amit nih, adik kamu misalnya terkena penyakit jantung, kira-kira kamu sendiri mau nggak juta ke adik kamu? Atau gini, pertanyaan saya adalah, kamu mampu nggak untuk bisa memberikan 50 jutanya? Ada nggak uangnya? Ya, kalau sekali mungkin bisa, tapi kalau Iya. berkali-kali, Iya. Nah ini ya teman-teman ya, kita lihat di sini bahwa antara kemampuan dan kemauan ya. Ada orang yang mampu 50 juta, tapi belum tentu mau ngasih 50 jutanya gitu ya. Mau aja, tapi nggak mampu gitu loh dari 50 juta gitu. Jadi berarti kalau kita menganggap bahwa oh kakak adik kita tuh jahat sama kita ya. Setiap orang kan punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Dia juga punya keluarga. Tentunya kalau dia kasih 50 juta ke kamu sebagai orang yang terkena penyakit kritis, pertanyaannya nanti gue gimana ini pinjam atau benar-benar ngasih atau nyumbang gitu ya kan ya. Kalau kamu punya orang tua kamu masih bisa memberikan 1 juta. Tapi sebenarnya asuransi lah yang bisa punya kemampuan untuk memberikan pada kamu 1 juta, 200 juta, bahkan 1 miliar dan lebih pun itu bisa dilakukan. Nah, di sini ya aku jelasin mengenai critical illness hidden cost ya, bahwa penyakit kritis itu seperti kayak iceberg, kayak gunung es. Yang kelihatan di atas itu hanyalah yang di permukaannya aja, yaitu apa sih? Oh, kanker, biaya kemonya, operasinya, itu cuma 20% aja ya sebenarnya. Kenapa? Karena biaya-biaya yang hidden itu besar sekali yang nggak ke cover. Sebenarnya apa tuh? Income loss, ya kan? Income loss kayak klien saya yang terkena stroke, ya kan? Setelah dia terkena stroke, dia tuh nggak bisa bekerja lagi. Ya, bahkan bukan hanya cuma dia nggak bisa bekerja lagi secara kemampuannya, tetapi juga ekonomi tidak bisa mendukung gitu kan, sehingga akhirnya dia benar-benar zero income sampai sekarang. Belum lagi misalnya pasangan pun juga kita bisa mengalami income yang terhilang. Jadi bukan hanya yang hilang itu income-nya orang tersebut ya, tapi istrinya juga akan mendampingi dia fisioterapi tiap hari kan, itu pun juga akhirnya istrinya nggak bisa kerja. Nah ini adalah hal-hal yang begitu besar yang seringkali orang-orang tidak paham ketika orang mengalami critical illness itu butuh biaya yang besar. Nah that's why meskipun saat ini kamu sudah punya PSS atau kartu hitam, tapi kartu hitam hanya untuk mengcover yang di atas, yaitu adalah yang untuk biaya hospitalnya. Tapi kartu hospital kamu tidak bisa memberikan pada kamu income kan, memberikan income replacement, nggak bisa menggantikan juga biaya kita menyekolahkan anak dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu nih memiliki asuransi yang kita punya itu pertama, apakah cukup untuk membayar biaya pengobatan, apakah cukup untuk menopang biaya bocor. Oh ya, Bapak. Ya, terus apakah cukup untuk membayar gaji karyawan, ya kan? Apakah cukup untuk membayar tanggung jawab usaha? Dan seberapa bisa pasangan kita tuh mampu menanggung beban ekonomi pada saat si pencernaan utama itu terhenti. Nah, di sini kenapa aku mau sharing nih sama Ping gitu, karena kalau di sini kan banyak sekali orang yang sudah punya asuransi, tapi kenyataannya mereka belum memiliki asuransi yang cukup. Dan itu kita mesti periksa apakah asuransi yang kita punya itu betul bisa mengcover semua ini. Berapa ideal? Asuransi yang ideal itu adalah 5 kali daripada biaya tahunan. Jadi misalnya seseorang terkena kanker, ya kan, kita tidak tahu dia bisa kembali kerja atau tidak. Tapi paling tidak kalau dia bisa punya 5 kali daripada biaya tahunan dia sebagai uang asuransi kritisnya, maka 5 tahun ke depan dia nggak usah khawatir tentang bagaimana kehidupan dia. Kenapa? Karena sudah ada santunan sakit kritisnya. Ya, biaya hidup misalnya contoh kalau 500 juta biaya hidup tahunannya, maka minimal harus punya di angka di 2,5 miliar. 2,5. Ya. Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman bikin dalam bentuk ya untuk penyakit kritis, saya selalu bikin PCB itu yang 5 tahun gitu teman-teman ya. 5 tahun kalau misalnya 500 juta atau misalkan 1 miliar gitu ya teman-teman ya, kamu udah dapat premi itu pasti 30 juta ke atas sih. Kayak kenyataannya kalau kayak misalnya di usia 38 lah ya, 38 itu 1 M itu kira 40 jutaan, sampai 50. Ya kan? Kalau misalnya memang mau di 2,5 M itu udah hampir 1 juta something. Nah, ini adalah presentasi saya mengenai kondisi kritis. Jadi saya sih present itu pilih-pilih ya, nggak usah semuanya. Karena kan tadi kita cuma minta waktu 30 menit klien kan.
Terus kalau yang tentang kita mau masuk ke warisan, saya jualnya mengenai ini, mengenai berapa sih UP yang ideal. Tadi kan kalau teman-teman perhatikan ya, berapa sih penanggungan sakit kritis yang ideal itu 5 kali annual income gitu. Itu kayak rumusnya kita kasih ke mereka, kamu mesti di sini loh angkanya. Kamu udah punya asuransi, tapi pertanyaannya apakah asuransi kamu itu memang sudah memenuhi untuk 5 tahun cadangan ke depan ya. Demikian juga kamu sudah punya asuransi meninggal ya kan, tapi pertanyaannya berapa UP yang ideal. UP yang ideal itu adalah 5 kali annual income ya. Jadi supaya kalau misalnya dia punya income itu di 10 juta per bulan dikali dengan 12 120, dikali dengan 5 berarti 600 juta. Itu kalau yang income-nya 10 juta. Tapi kalau kamu ngomongnya sama pengusaha kan pasti income-nya di atas 10 juta dong per bulan ya. Dia 50 juta per bulan. 50 juta per bulan dikali 12 sudah 600 juta. Dikali dengan 5, 3 miliar. Ya udah kamu jual aja warisan 3 miliar. Gitu. Yang kalau perwarisan itu dia ada titik itu ya titik diskonnya ya 2,5 miliar teman-teman. Nah, saya bilang kenapa sih asuransi kita harus bisa punya? Karena life insurance itu mengcover immediate expenses, ongoing expenses, dan future expense. Apa itu immediate expense? Ketika orang itu meninggal, dia butuh apa nih? Dia butuh untuk biaya penguburannya dong pasti kan. Terus dari gitu membutuhkan kalau misalnya ternyata biaya rumah sakit yang memang nggak bisa di cover nih sama asuransi, tetap harus bayarin dong ya kan. Terus kalau misalnya dia punya hutang, semua utang kartu kredit, utang cicilan-cicilan tuh semua harus jatuh tempo dan bayar semua gitu. Itu adalah untuk namanya immediate expense. Tapi ada yang namanya ongoing expense. Apa itu ongoing expense? Ongoing expense yang masih berjalan terus-menerus. Misalnya apa? Kamu punya anak-anak kamu bagaimana tentang kehidupannya mereka ya kan, keluarga bagaimana tetap hidup, harus ada makanan, harus ada biaya transport atau biaya untuk housing gitu kan ya buat keluarga kamu yang kamu tinggalkan. Ya kan? Dan ada namanya future expense. Future expense itu apa? Future expense itu adalah misalnya kamu punya dream nih, dream buat supaya anak kamu kuliah di universitas yang terbaik. Nah, kalau kamu bisa punya kalau punya santunan meninggal gitu ya atau critical illness program ya kan itu bisa mengcover juga untuk sampai ke future expense. Nah, biasanya kita menggunakan story. Ya tadi kan kayak kalau teman-teman perhatikan tadi di dalam webinar saya pasti ada story-nya. Saya berganti-gantian ya, nggak harus si orang yang stroke itu sih nanti ada yang jantung, ada yang cancer, ada yang cuma sekedar demam berdarah, ya nggak apa-apa, pokoknya ada story lah. Tapi yang sering saya pakai sih kalau saya setelah saya kena cancer ya teman-teman mungkin di sini ada yang tahu atau belum tahu, saya 2017 tuh terkena cancer. Itu saya gunakan story saya. Jadi saya bilang saya aja sebagai agen asuransi saya tidak pernah menyangka kalau saya sendiri pun bisa mengalami kanker. Ya, waktu itu memang kankernya untungnya masih stadium 2 sehingga bisa dioperasi dan kemudian ya saya sekarang udah cancer free. Tapi dengan adanya kondisi saya cancer pada waktu itu, akhirnya saya bisa mendapatkan uang critical tadi ya, critical illness tadi ya, di mana uang sakit kritisnya itu saya dapatkan dan itu bisa mengcover segala sesuatu yang pada waktu itu saya nggak bisa bekerja beberapa certain period of time ya saya nggak usah khawatir karena saya ada uang untuk mengcover hidup saya. Demikian juga uang asuransi sakit kritis itu saya pakai untuk membayarkan cicilan saya. Pada waktu itu saya punya 2 cicilan KPR dan saya harusnya itu 15 tahun ya KPR-nya. Saya baru jalan tuh hampir separuh, masih ada another 7 atau 8 tahun yang saya harus bayarkan. Tapi karena saya punya uang sakit kritis ya dari Prudential ya kan, akhirnya saya pay off semua hutang saya ke bank, saya debt free ya kan. Dan itu rasanya kayaknya lega banget ya. Setiap hari punya cicilan, tiap bulan punya cicilan, tiba-tiba debt free gitu. Dan saya merasa wah kayaknya luar biasa ya. Ternyata kalau saya nggak pernah punya asuransi sakit kritis, saya tetap harus terlilit hutang dan saya tidak tahu apakah saya masih bisa recover atau tidak. Ya puji Tuhannya saya bisa recover. Tapi nggak semua orang seberuntung saya. Banyak orang-orang mengalami setelah mereka cancer ataupun stroke, ya kayak klien saya stroke itu sampai sekarang pun juga masih stroke gitu loh, permanen dan nggak bisa lagi bekerja, ya karena itu gimana? Nah, uang yang saya dapatkan dari sakit kritis saya itu karena saya persiapan dalam jumlah yang cukup ya, maka juga bisa mengcover future expense saya, yaitu adalah saya punya anak kan, maksudnya ya anak-anak saya kan cewek dan cowok, di mana mereka saya pengen sekali mereka tuh nanti bisa sekolah di luar negeri, saya ngumpulin uang sebagai orang tua kita pengen dong gitu ya bisa supaya nabung buat anak-anak kita kuliah di luar negeri. Nah tapi amiss-nya ya baru lagi tahun 2017 itu kan anak saya kan umur 14, mereka masih SMP sama SD. Nah tapi dengan uang yang ada saya dapatkan dari sakit kritisnya saya yang ternyata memang jumlahnya cukup besar,
itu akhirnya saya setelah saya pakai buat bayar hutang di bank untuk semua KPR saya, ya 2 KPR lunas, saya masih ada uang yang saya belikan dolar. Itu saya convert ke dolar, saya pakai buat apa? Itu tabungan anak saya kalau kuliah nanti di luar negeri, saya udah punya tabungannya. Jadi apa ya, keep the dream alive gitu. Bagaimana sih bisa apa, insurance is a dream keeper. Saya punya harapan anak saya itu akan kuliah di luar negeri dan uang itu sudah tersedia. Nah, tahun ini ya, kan kejadiannya 4 tahun yang lalu ya. Sekarang tahun ini anak saya udah umur 18 tahun dan bulan Agustus ini dia akan berangkat ke Taiwan gitu untuk kuliah. Tapi uangnya sudah ada. Dari mana? Ya, tadinya saya pikir tuh dengan keringat saya, dengan kerja keras saya, tapi rupanya Tuhan beranugerah ya buat saya sehingga akhirnya dengan uang critical illness yang saya dapatkan itulah akhirnya ya bisa untuk kuliah ke luar negeri. Ya tentunya kita nggak berharap bahwa, wah kalau gitu saya mesti dapat cuan dong ya kalau misalnya sakit. Ya enggak, siapa juga sakit ya, saya juga nggak mau ya kan terkena cancer. Tapi ini saya nggak mau jelasin bahwa ketika hidup kita itu seperti kita mengarungi samudra gitu. Waktu kita mengarungi samudra yang begitu luas, kita nggak tahu tiba-tiba kita bisa menabrak kapal kita tuh bisa menabrak gunung es. Gunung es itu apa sih? Ya tadi itu loh yang iceberg itu kan, gunung es ketika misalkan kalau kita itu menabrak gunung es, permasalahannya adalah apakah kita bisa selamat gitu kan. Pada waktu Titanic itu, cerita Titanic ya teman-teman ya kan, film yang terkenal sekali ya Titanic itu ketika si kapal tersebut itu menabrak gunung es, maka itu gunung es itu merobek badan kapal sehingga akhirnya kan bocor masuk ke dalam kan. Wah, panik dan kemudian kapal tenggelam. Dan kita cuma lihat ada 2 orang, ada 2 kategori orang di dalam film itu. Ada yang selamat, ada yang nggak selamat ya. Yang selamat siapa sih? Di tengah-tengah samudra gitu kan, bayangkan. Yang selamat adalah mereka yang mendapatkan sekoci, ya kan ya. Dan mereka yang tidak selamat adalah mereka yang tidak mendapatkan sekoci karena tidak semua penumpang itu cukup skocinya. Nah, asuransi itu seperti kayak sekoci gitu kan, seperti kayak apa ya namanya kalau kita tuh bilang ya kapal selamat ya kan, ban serep kayak sabuk kayak apa kayak sabuk pengaman gitu ya pada waktu kita tabrak dan sebagainya. Saya juga nggak berharap hidup saya itu menabrak gunung es atau illness. Tapi once itu terjadi, saya punya sekoci, itu apa? Asuransi critical illness insurance yang saya beli. Nggak cuma critical illness insurance ya, tapi juga hospital insurance yang saya punya. Sehingga akhirnya mengcover semua immediate expense, ongoing expense, dan future expense saya untuk critical illness saya. Dan demikian juga sebenarnya untuk kehidupan, untuk kematian ya, maksudnya untuk life insurance. Life insurance itu harus bisa mengcover immediate expense, ongoing expense, dan future expense gitu. Nah, jadi waktu saya tell my own story seperti itulah yang akhirnya membuat orang-orang tuh akhirnya ya the fact tells but the story sells ya. Kalau kayak teman-teman tadi mungkin perhatikan saya banyak ngomongin tentang fact gitu ya. Mungkin teman-teman nggak mudeng ya. Apa sih yang si Cimili ngomongin ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman tadi saya udah ceritakan tentang hidup saya yang ketika saya menghadapi apa yang namanya menabrak gunung illness itu teman-teman lebih mudeng dan lebih nyangkut. Mungkin teman-teman akan ingat nih, oh ya hari ini malam ini tuh aku dengar dari Cimili itu tentang pengalaman dia terkena critical illness gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya diingat oleh klien-klien kita. The fact tells but the story sells. Makanya setiap kali kita itu mengadakan webinar itu selalu ada story. Saya pasti akan meminta siapapun juga ya klien saya atau kliennya agent saya untuk kasih story gitu ya. Teman-teman pasti akan selalu terbiasa lah ya kayak customer gathering dari Prudential selalu juga ada testimoni claim gitu kan ya. Nah, jadi itu adalah waktunya untuk kita mereview kembali apakah polis-polis yang kita miliki ini itu udah cukup memenuhi kebutuhan dan sebenarnya berapa sih dana pelindungan sakit kritis yang kita mau persiapkan. Ya, gitu. Nah, kira-kira sih seperti itu sih cara saya presentasi, baik itu secara offline maupun secara online. Intinya adalah memang share screen ini tuh kita bisa lakukan itu enakan ke dalam Zoom ya. Nah, apakah itu dalam webinar ataupun Zoom meeting. Nah, saya menemukan ya menarik ya waktu saya mengadakan webinar ya teman-teman ya. Itu ternyata orang lebih suka itu mendengar kita dalam webinar ketimbang dalam Zoom meeting. Ya, kenapa? Karena di dalam Zoom meeting kita bisa lihat nih ada 53 orang yang hadir siapa aja sih ya. Kadang kan suka kepo nih buka-buka video. Orang kayak gimana sih gitu ya. Nah, ada klien-klien yang affluent market, mereka-mereka yang sebenarnya orang-orang kaya, mereka tuh mau remain silent and keep that identity. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya tuh mereka tuh lebih nyaman di dalam webinar karena udah ketahuan kan sama si partisipan gue datang gitu ya siapa gitu. Jadi teman-teman waktu saya mengadakan webinar itu saya bisa mendapatkan orang-orang yang tadinya nggak mungkin aku bisa temui tapi akhirnya mereka tuh bisa akhirnya ikut dalam webinar saya karena mereka kan
merasa identitas mereka tersembunyi gitu kan, nggak ketahuan siapa. Kalau saya undang di offline, waktu dulu saya suka ada webinar di customer gathering di hotel di restoran Angke lah, di spot Kelapa Gading, ya mereka belum mau datang. Ya selain dari waktu, mereka juga nggak terlalu mau untuk tiba-tiba ini sosok tokoh gitu ya kan, mungkin dia tokoh, dia tuh memang terkenal gitu ya, tokoh masyarakat, dan dia itu nggak mau tuh datang dan ketahuan kan, heboh kan. Tapi kalau namanya webinar kan dia nggak yang tahu kan cuma milih aja kan yang bahwa dia datang gitu. Nah, jadi pertama itu justru mereka kadang-kadang mereka bisa lebih senang karena mereka remain silent. Mereka remain sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya. Tapi mereka mau dengar gitu kan. Gitu sih. Nah, ini teman-teman ya sekilas bagian akhir saya. Ntar takutnya nggak keburu tanya jawab. Gimana cara presentasi banding? Ya, saya kan tadi ceritakan ya, kalau saya bisa mencapai Star Club dan MDRT karena saya jual bundling. Tapi saya cuma berhasil menjual satu doang bundlingnya, yang lainnya sih nggak bundling sih, lepas-lepasan. Ini adalah the only case saya yang akhirnya jual bundling ini. Yang dimana setelah saya present gitu ya, saya bisa kayak tadi ya, saya list nama dulu, kemudian minta waktu ketemu ya kan, terus undang dalam webinar ya kan, kemudian ada waktu untuk bisa ngobrol bersama dengan dia 30 menit, dan saya bilang nih loh, ada program bundling yang memang bisa juga dimanfaatkan untuk nasabah-nasabah. Nah, jadi ini tabel ini saya bikin ya untuk menggambarkan kayak gimana sih gitu ya. Sorry, ini bukan sound premi pertama sampai 10 ya, dia 5 tahun doang sih. Saya lupa edit. Jadi saya jual critical illness itu 5 tahun. Ini akhirnya dia closing ya. Tadinya kan aku tawarin 1 miliar, tapi dia bilang 500 juta aja. Nah, akhirnya dia ngambil 500 juta, preminya di 26 juta ya teman-teman ya. Terus dia akhirnya ngambil lagi yang UP jiwa. Nah, UP jiwanya dia ngambil 3 miliar. Kenapa? Karena dia memang kebutuhannya, dia memang pengennya yang punya UP yang lebih besar. Nah, UP jiwa itu tadi saya katakan kan di atas 2,5 M itu lebih murah ya preminya. Makanya di sini saya bikinnya dia di angka 3 M, dan itu preminya ya teman-temannya 32 juta. Jadi akhirnya saya closing bundling baik yang tadi 26 juta tambah 32 juta ya. Jadi dia di premi di 58 juta, secara API itu di 64-an sih ya. Nah, ini cara saya. Jadi saya jelasin bagaimana cara kerja untuk promonya, berapa sih loyalty reward yang didapatkan. Ya kan setiap tahun itu akan ada 3.234 dari dibayarkan selama 10 tahun. Saya jadi bilang bahwa kamu usia 38 tahun. Jadi kamu dapat 3,3 miliar loh, karena ada 10% UP gratisnya ya. 3,3 miliar, tapi modal kamu itu 288 juta. Itu pun kalau misalnya kamu masih hidup selama 10 tahun ya. Maksudnya 10 tahun ke depan itu asuransi itu sudah memberikan jaminan 3,3 M-nya dari sejak day one. Tapi nasabah itu kalau dia bilang, oh saya mau bayar 10 tahun untuk perwarisan, saya pengen bayar 5 tahun untuk PCB, itu namanya rencana bayar ya. Rencana bayar komitmen kamu kalau misalnya memang belum klaim. Tapi kalau udah klaim gimana? Ya kalau udah klaim ya misalnya tahun kedua klaim, ya kamu nggak diminta tagih tahun ketiga, 4, 5. Lain kalau kamu KPR ya. Kayak saya tadi kan, KPR 15 tahun. Ya kan? Kalau saya sakit kritis, saya tetap mesti bayar sisa utang ya. Kalau saya meninggal pun saya mesti bayar sisa utangnya gitu. Tapi kalau asuransi kan enggak kan. By the time kayak kamu misalnya sampai amit-amit ya terkena penyakit kritis atau meninggal, ya udah dapetin benefitnya, selesai polisnya. Nah, ini adalah saya punya case bundling saya yang akhirnya memang bisa tembus. Di luar itu saya juga ada yang tadi saya katakan yang saya closing itu 220-an juta, itu adalah sebenarnya saya cuma jual warisan juga. Usianya sama kayak saya karena dia teman sekolah saya. Dia itu preminya itu bayar 5 tahun doang, 100 tunggu ya. Karena dia suami istri ya teman-teman ya. Jadi si suaminya ngambil perwarisan, si istrinya itu ngambil PCB 88. Jadi si suaminya ngambil 3,6 miliar, si istrinya cuma ngambil 1 M. Jadi teman-teman nggak usah sampai big case yang puluhan miliar ya teman-teman. Kita cuma mainnya di angka 2 miliar, 3 miliar gitu ya. Atau misalnya di ya masih angka-angka segitu aja, tapi kita produknya tepat. Kalau kita produknya adalah produk PCB, ataupun kan bayarnya cuma 5 tahun, atau paling the longest 10 tahun, teman-teman tuh akan mendapatkan API-nya gede-gede. Ya, dan itu kalau kita lihat kan, gila ya, kok yang closing bundling semuanya kayaknya rata-rata API-nya memang 1 juta ke atas teman-teman, karena 2 produk sekaligus kan. Ya kalau yang ini saya dapatkan cuma sekitar 50-an something ya, kan ini masih muda dan dapatnya kan juga cuma 3 M sama 500 juta. Tapi kemarin saya ngobrol dengar dari Pak Raymond,
bundling itu katanya sih rata-rata 100 juta ya per polis, 100 juta itu. Nah, sampai di sini mungkin ini kata-kata akhir saya teman-teman ya. Sebelum saya waktu dulu kan saya pernah ikut ya sih selalu ikut MDRT annual meeting sih ya. MDRT annual meeting saya itu saya selalu ikut tiap tahun, dan tahun 2014 tuh di Philadelphia itu ada satu papan yang besar banget gitu ya. Dia tulis gitu ya, before I die I want to, dia bilang what is your promise itu. Pada waktu itu saya masih berarti 7 tahun yang lalu ya, saya baru berapa kali MDRT, baru 5 kali MDRT, terus belum jadi siapa-siapa, artinya belum jadi pembicara internasional, belum juga jadi pengurus MDRT juga gitu ya. Tapi saya tulis apa sih? Teman-teman mau tahu nggak apa sih saya tulis? Boleh, Ci. Ya, Pengen tahu juga. Kalau teman-teman disuruh nulis gitu ya. Kalau teman-teman disuruh nulis nih, before I die, I want to apa? Kalau kamu meninggal, kamu mau ngapain gitu? Apa yang jadi promise-nya kamu? Itu pertanyaan dalam banget ya. Kamu mau ngapain gitu? Itu kayak purpose of life kan ya, apa gitu. Cuma saya kembali lagi mengingat background saya sebagai seorang dosen, dan memang saya punya passion di teaching ya. Saya memang punya passion di dalam educating, dan saya suka dengan yang namanya itu educate people, dan sebenarnya saya senang gitu dengan hal yang berhubungan dengan speaking, karena saya merasa kayaknya that is my one of the talent yang Tuhan kasih ke saya. Terus udah gitu saya cuma berpikir, Tuhan kalau misalnya Tuhan itu masih kasih saya belum cancer ya teman-teman ya, saya pengen apa ya, saya tulis akhirnya tulis ini teman-teman nih, ini yang saya nih di pojok kecil kan banyak orang yang nulisnya banget ya, tapi saya zoom ya teman-teman ya. I want to be a role model of Indonesia. Itu tahun 2014 ya teman-teman ya. Tapi udah punya visi ke sana, udah pengen banget bisa jadi. Kenapa saya mau jadi role model? Karena saya ingin supaya melalui kehadiran saya banyak orang-orang yang mereka juga bisa mendapatkan manfaat atas diri saya, dan mereka saya ingin menjadi agen yang baik supaya bisa teladan ya. Kalau kita dulu jadi guru yang baik supaya bisa punya murid-murid yang baik kayak gitulah, sampai like that lah ya. Jadi saya bilang I want to become a role model of MDRT in my country Indonesia. Udah tercapai belum sih sebenarnya? Ya banyak sih yang bilang Cimili sebagai role model dan sebagainya. Dan memang saya saat ini sebagai country chair MDRT di Indonesia periode 2019 dan 2021, ya itu juga menurut saya sebagai jawaban Tuhan ya, untuk akhirnya saya bisa stand up dan kemudian bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, dan bukan cuma di Indonesia saja, tapi dengan passionnya saya di speaking, saya akhirnya juga bisa menjadi pembicara di internasional. Dan untuk nanti MDRT Annual Meeting di bulan Juni, saya juga akan jadi pembicara di main platformnya MDRT juga, gitu ya teman-teman ya. Dan ini mentornya saya nih, yang saya sayangi, itu adalah Mr. Solomon Hicks yang mementor saya sepanjang tahun kemarin untuk menjadi TOT. Dia memotivasi gitu, dia bilang katanya, Mili, we have something special to offer that is above and beyond insurance. Jadi sebenarnya pekerjaan kita itu bukan cuma sekedar menjual asuransi, tapi yang kita offer itu adalah above and beyond insurance. Apa sih insurance? Adalah sebuah changing life yang kita juga bisa berikan kepada nasabah-nasabah kita. Pada waktu misalnya dia itu mengalami sakit, mengalami critical illness, mengalami meninggal dunia, tapi ada satu perubahan, ada satu dampak yang signifikan yang kita bisa deliver pada klien-klien kita gitu loh. Jadi itu dikatakan bahwa we have something special to offer that is above and beyond insurance. Sebenarnya ini juga berlaku untuk recruiting ya. Kalau mau dibilang, kalau kita mau mengembangkan tim kita, sebenarnya yang kita offer tuh bukan cuma sekedar asli, yang kita offer tuh something special that is above and beyond insurance, which is apa sih? Ya changing life kan, melalui kehidupan kita sebagai seorang agen asuransi. Saya sendiri pun nggak pernah menyesal saya meninggalkan profesi saya sebagai dosen. Saya juga nggak menyesal suami saya meninggalkan profesi dia sebagai senior management di Prudential, karena yang kita dapatkan di sini adalah above and beyond insurance, bukan cuma sekedar jualan asuransi, tapi sebuah changing life di mana kita pada akhirnya itu mendapatkan satu miracle of insurance dalam hidup kita, dan membagikan miracle of insurance itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, mungkin saya sampai di sini dulu sharingnya, nanti kita open for Q&A ya. Thank you udah mendengarkan saya malam hari ini. Oke, keren banget Cimili. Pantes ini jadi idolaku. Sebenarnya Cimili nggak merubah ini loh ya, tetap
tetap background-nya dosen, tetap di sini Cimili juga ada ngajar juga, tapi mata pelajarannya berbeda. Kalau dulu mungkin mata pelajaran perkuliahan, nah kalau ini mata pelajaran perasuransian gitu ya Ci ya. Iya. Keren Ci, keren. Oke teman-teman, kita buka pertanyaan yang mau bertanya di chat ya. Ini udah banyak nih. Bentar Ci. Iya. Nggak apa-apa, Mimin langsung kirim aja. Nanti saya tinggal jawab. Kamu maunya mana yang mau dijawab? Oke, ini pertanyaannya dari Hatta ya, Ci. Boleh. Ntar nggak ditanya, ntar dia ngambek nih. Ci, dia tanyanya gini, Cimili kan seorang MDRT, pasti kenal banyak dong dengan agen asuransi di seluruh, maksudnya dari seluruh agen asuransi. Nah, kalau misalnya Cici di-compare, Cici bagaimana cara menghandlingnya tanpa menjelekkan kompetitor? Secara Cici juga nggak boleh ya, Ci ya, menjelekkan satu perusahaan asuransi ya dengan posisi Cimili sekarang ya. Oke. Ya kalau saya perhatikan ya teman-teman value daripada MDRT itu sendiri ya, dia itu kan juga memang tidak mengenal bendera ya. Jadi kita semua kan digabungkan di situ sebagai sesama profesi. Terus terang memang kalau misalkan dulu sebelum saya masuk ke dalam organisasi di MDRT itu, saya memang berpikirannya pokoknya yang penting gue menang sebagai prudential, karena pokoknya cuma punya pikirannya adalah ya mindset gue ya pro is number one gitu kan ya. Ya memang pro is number one tuh kan. Tapi kita juga bisa berbesar hati melihat orang di sekitar kita pun mereka juga bukan berarti nggak punya kesempatan untuk sukses gitu kan ya. Nah jadi saya sih melihatnya gini, kalau kita misalnya dihadapkan dengan misalkan ada tolong dong compare ini gue dapat pembanding nih dari Allianz atau misalkan dari Sequis atau misalnya dari Manulife gitu kan ya. Kita di satu sisi memang kita perlu punya kemampuan untuk mengcompare dong ya kan. Ini apa sih kelebihannya, itu apa kekurangannya. Tapi yang terlebih penting gitu ya, saya selalu tekankan pada klien-klien saya ataupun calon nasabah saya bilang kalau misalnya kita pengen mau membeli seseorang biasanya membeli polis itu dengan beberapa faktor ya. Biasanya 3 faktor nih, faktor company, faktor produk, sama faktor agen ya. Dan surveinya ternyata cuma 20% orang beli itu karena faktor company. Misalnya, wah company-nya bagus, company-nya itu kayaknya lebih beken daripada yang nggak terkenal gitu kan ya. Itu cuma 20%. Dan orang yang beli karena produk itu cuma 20% saja. Karena produknya lebih murah, lebih komprehensif lah, bisa klaimnya lebih gampang segala macam. Karena pada dasarnya memang kan produk itu dibikinnya tuh mirip-mirip lah, pasti ada plus minusnya ya kan. Jadi 20% karena produk. Tapi 60% itu beli karena agent yang service. Karena produk ini kan bukan produk seperti kita beli aqua, mau beli di mana aja di Indomaret sama kita bisa minum tuh aquanya kan. Tapi kalau misalnya di sini kan namanya produk service. Produk service itu adalah yang panjang waktunya. Which artinya kamu nanti akan klaim itu mungkin entah 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Jadi sebenarnya kalau kembali lagi, kamu lebih nyaman sama siapa gitu. Kamu lebih nyaman untuk di-serving oleh siapa. Itu yang menjadi penentuan juga, bukan cuma sekedar mana yang lebih murah atau company mana yang lebih beken gitu ya. Tapi biasanya itu because of the people yang memang mau serving kamu. Nah, jadi biasanya kalau misalkan seperti itu, aku bisa bilang gini, ya kalau misalnya ini ya, contoh nih, ini produknya misalnya pada Manulife. Di Manulife tuh nggak ada milih, tapi kalau di Prudential ada milih. Jadi kamu mau di-serving sama siapa gitu. Jadinya saya selalu coba menjawab seperti itu. Nah, kita harus bisa punya kepedean juga bahwa kita adalah it's a good enough untuk mereka akhirnya mau memilih kita ya. Harus pede ya Ci ya. Pokoknya kalau lo mau di-servicing sama gue ya gue di sini gitu. Iya, kan? Betul. Hatta kira-kira menjawab ya Hatta. Jadi jangan takut di-compare ya Hatta, maju terus. Tapi Cimili nggak pernah sampai di-compare yang suruh banding beda polisnya apa segala macam gitu Ci. Pernah, maksudnya gini loh, jadi gini, waktu si nasabah itu mengajak kita ke dalam gamesnya dia untuk meng-compare mana lebih murah segala macam gitu ya. Ya aku memang berusaha untuk membandingkan, memberikan analisanya ya, memberikan analisa bahwa oke, ini kelebihan ini. Kalau di situ kelebihan ini gitu ya. Kita secara fair juga lah, bukan berarti lu pilih gue tapi meskipun gue jelek kok gue nggak punya something to show, memang produk kita cukup bagus gitu kan ya. Tapi
di satu sisi aku mau mengajak dia untuk berpikir lebih jauh gitu loh, bahwa membeli produk ini tuh bukan cuma semata-mata harga, bukan cuma semata-mata murah atau mahal, tapi sebenarnya trust kan. Trust pada siapa kamu itu memang akan mempercayakan servicing dari polis kamu. Itu yang aku balikin lagi ke sana lagi. Oke. Tetap Cici arahinnya nggak mau ngomongin soal produk atau pasal-pasalnya lah ya. Tetap lebih ke bagaimana siapa yang servicing kamu gitu ya, Ci ya. Berarti kita menonjolkan keunggulan kita lah ya. Maksudnya ke kemampuan kita lah ya, Ci. Ya itu sih namanya Norman Levy selalu bilang katanya, it's not about company, itu bukan tentang company kamu, tapi itu tentang diri kamu sendiri gitu loh. Jadi before they buy the product, they buy you. Jadi mereka harus bisa membeli dirimu gitu ya, bahwa kamu adalah agent yang dipercaya, agent yang dia juga bisa rely on gitu kan. Sebelum akhirnya dia itu juga memang bisa membeli produk kita. Oke. Harusnya menjawab ya, Tak ya. Oke, Ci, ada pertanyaan dari Cilina ya. Dia tanya, bagaimana Cimili membuka percakapan ke teman yang udah lama Cici nggak kontak? Udah lost contact. Iya. Kita sekarang udah ada Facebook, udah ada Instagram. Ya kita juga itu dengan misalnya kita kasih komen dia komen dulu di dalam dia punya postingannya, terus kayak gitu ya kita bisa DM ke dia gitu kan, udah lama ya misalnya nggak ngobrol, kamu sekarang kerja di mana sih misalnya gitu ya, atau ya tanya dulu tentang diri dia, atau sebenarnya sih kita juga bisa tahu tentang diri dia di dalam Instagramnya dia kan, dia tuh kerja di mana, berapa dari apalah kita kepo juga nanya kamu sekarang kerja di mana, atau sekarang tuh udah anak-anak udah besar ya gitu kan ya, jadi ya make it warm dulu gitu ya sebelum akhirnya kita mulai untuk minta appointment. Nah karena kalau misalnya kita udah ngomongin tentang dia itu gimana kalian WFH atau gimana, dia pasti akan balik bertanya kalau kamu kalau saya tahu kamu di Indonesia ya, katanya gitu. Sekarang saya aktif di Indonesia. Jadi meskipun kalian itu masih part-time di Indonesia ya, kalau saya aktif di Indonesia ya, meskipun adalah masih part-time, saya selalu ajari agent saya. Lo lisensi kamu kan aktif, ya berarti kamu aktif dong di Indonesia meskipun kamu belum jualan ataupun kamu itu belum ada satu case atau baru cuma satu nasabah atau masih part-time, ya intinya kita aktif di Prudential, ya kan, aktif ikut trainingnya, aktif juga lisensinya gitu kan, definisi aktif itu kan berbagai macam variatif kan ya, ya gitu. Jadi waktu ya sekarang aktif di Indonesia Prudential, kayak kamu atau kamu pegang polis apa, nah dari situ akhirnya boleh 30 menit. Kayak wording untuk minta 30 menitnya segala macam. Kok kayaknya gampang banget ya Mili ngomongnya kayaknya lemet gitu ya kan. Saya menggunakan kalimat yang sama. Ya ada yang nolak, ya ada, saya bilang itu banyak juga yang menolak gitu. Jadi ada juga yang nggak jawab, ada juga yang memang ntar dulu lah, atau misalnya nanti diulur-ulur gitu, kayak saya merasa kayak they play on me gitu ya. Jadi memang bisnis ini memang bisnis penolakan yang dimana tadi yang dikatakan oleh si Norman Levin kan, I will face rejection every day. Jadi kalau kita menghadapi penolakan setiap hari di dalam WhatsApp kita, itu wajar, tenang aja gitu ya. Jadi nggak usah baper, nggak usah merasa kayaknya, aduh kok gue ditolak gitu ya. Nggak apa-apa, next aja gitu, cari lagi yang lain. Sampai sekarang aku sih masih menghadapi penolakan. Tapi saya lebih better menyikapinya, karena saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Karena saya sudah berhasil melawan dalam diri saya, melawan negativisme dalam diri saya, melawan mungkin kekhawatiran dalam diri saya, dan saya juga udah tampil menjadi seorang yang pede. Nah, kalau kamu sudah selesai dengan diri kamu dan kamu akhirnya bisa maju ke calon-calon nasabah kamu itu dengan lebih baik, dan ibaratnya you already conquer yourself lah, ya kan. Sebenarnya kita bertempur kan bukan melawan siapa-siapa, kita bertempur melawan diri kita sendiri. Iya. Yang paling terbesar itu musuh terbesar memang diri kita sendiri. Nah, aku ada ingat satu ya, waktu Cici pernah ngomong gini sama aku. Orang menolak kita itu bukan berarti dia nolak selamanya. No doesn't mean never, doesn't mean forever. Aku ingat banget. Jadi kadang ya aku suka kepake itu ya kan.
selama kita konsisten untuk ketemuin dia, tetap keep in touch ya kan, ya someday pasti dia akan, maksudnya akan lulu juga gitu ya kan. Kita nggak tahu hari ini ada satu titik di mana dia menyadari bahwa oh ya tujuan kita baik gitu ya kan. Ya, Oke. Jadi intinya kita nggak usah baper-baperan lah ya. Pokoknya kalau dia menolak kita ya udah kita tetap keep in touch aja ya. Iya, jadi dulu juga saya berpikir ya sambil mungkin yang lain ada yang mau nanya. Mungkin dulu saya berpikir ya bahwa aduh kalau saya jadi agen asuransi nanti orang pada minggir pada saya gitu kan. Tapi kenyataannya setelah saya masuk banyak dalam tuh, industri Ci. asuransi, ya setelah saya masuk dalam industri asuransi ini saya justru mendapatkan lebih banyak teman ketimbang saya dulu sebagai seorang dosen ya. Karena sekarang teman-teman saya itu ya berlimpah, baik itu adalah nasabah-nasabah saya ataupun orang yang belum jadi nasabah saya baru calon nasabah tapi sudah pernah saya prospekkan gitu kan ya. Ataupun orang-orang yang saya referensikan seperti itu memperluas perkenalan saya gitu. Jadi siapa yang bilang bahwa jadi agen asuransi itu kamu kehilangan teman? Enggak, justru kamu akan lebih banyak dapat teman-teman gitu. Tapi memang tentunya nggak usah baper kalau misalnya mereka nggak beli sama kamu. This gitu. Pertama-tama mungkin dia hanya sekedar teman, nanti along the way ya. Biar aku ngerasain waktu aku awal-awal jadi agent pun teman-teman dekatku nggak banyak, ya boleh dibilang hampir cuma 1 atau 2 yang beli polis sama aku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya aku percaya mungkin mereka melihat kita bagaimana keseriusan kita di bisnis ini ya, Ci ya. Jadi intinya kita tetap konsisten ya, Ci ya. Ci, ini pertanyaan si Hatta nih, Ci. Dia lagi nih. Boleh nggak jelasin tentang MDRT, COT, TOT? Kenapa? Karena kan di sini juga masih banyak ya, Ci ya, agent-agent baru ya. Terus menurut Cimili ya, kenapa sih kita harus MDRT gitu? Untuk di profesi kita ya, kenapa kita harus MDRT? Oke, ya jadi kenapa harus MDRT sih gitu kan? Padahal Prudensia juga punya banyak nih gitu kan dan sebagainya. Jadi kita bukan berarti kita nggak mengejar apa yang di company kejar kan. Company kejar juga, saya kejar juga Start Club kok. Mereka saya kejarnya pokoknya di Start Club gitu. Nah jadi MDRT itu sendiri adalah sebuah asosiasi untuk kita itu masuk naik level jadi agent internasional. Karena pengakuannya kan internasional. Kayak Start Club. Orang tuh mungkin orang Indonesia tahu Start Club, tapi orang agen asuransi lain atau orang dari dunia dari luar tuh mereka nggak tahu itu Start Club tuh apa. Bedanya apa sih Start Club dan Start Club PCC gitu ya. Mereka nggak ngerti gitu kan level-levelnya. Tapi mereka mengenal satu bahasa yang sama itulah MDRT. Levelnya itu MDRT kan. Jadi MDRT itu kayak standar kayak mata uang internasional ya. Kayak misalnya rupiah kan cuma berlaku di Indonesia saja gitu kan. Kalau kita pakai kasih uang rupiah ke orang Hong Kong juga dia bilang buat apa nih uangnya gitu kan ya. Nah jadi kalau misalnya yang mata uang asing yang memang lebih yang lebih dikenal US dollar ya saat ini ya misalnya. Itu lebih mata uang yang memang lebih luas dikenal gitu kan. Oh ngerti nih misalnya. Nah, dengan kita bisa mencapai MDRT itu, kita sudah naik kelas menjadi agen asuransi yang level kelas dunia. Nah, dengan kita menjadi agen asuransi kelas dunia itu, kita jadi merasa bahwa, gue itu level internasional loh, international level gitu kan, bahwa gue udah di level tingkat dunia, bukan cuma tingkatnya di Prudential saja. Dan itu memberikan pada saya confident bahwa, aku ini bukan cuma sekedar agen asuransi biasa, tapi saya ini adalah agen asuransi yang kelas dunia gitu kan. Nah, waktu saya akhirnya terkonek dengan MDRT member yang lainnya dari seluruh dunia itu saya, wah, kok mereka hebat-hebat ya. Rupanya di MDRT itu udah level-level gitu loh. MDRT itu sendiri kan $1 million roundtable tuh level terendahnya kan. Which is itu adalah level yang paling dasar. Dan preminya di angka 483 juta kalau sekarang ini ya, tahun 2021. Nah, kalau kita mau level yang berikutnya lagi namanya Court of the Table atau COT atau COT ya, itu 3 kali lipat MDRT. Waktu pertama kali saya mencapai MDRT itu saya bingung gitu. Apaan sih itu COT? Kayaknya nyampe MDRT juga udah megap-megap, apalagi ini COT. Nah, ternyata 3 kali lipat. Oh gitu ya. Nah, saya berusaha untuk meraih COT saya kali-kali, tapi gagal dan gagal lagi ya. Tapi COT saya pertama itu justru terjadi di tahun di mana saya cancer. Karena tadi saya cerita teman-teman ya, tahun di mana saya cancer itu akhirnya saya banyak jual polis critical illness. Dan mereka itu jadinya lebih tergugah dengan ceritanya saya. Jadi baik nasabah-nasabah yang saya lama dia beli lagi,
maupun yang baru pun nasabah-nasabah baru mereka juga akhirnya beli critical illness dari saya gitu kan. Dan itu tahun itu saya untuk pertama kalinya meraih court of the table-nya saya. Sejak tahun 2017 saya court of the table, maka saya raise up my standard. Oh, saya mesti nih court of the table terus, jangan turun dong gitu ya. Jadi tahun 2017 saya COT, 2018, 19 itu COT. Nah setelah 3 tahun jadi COT, saya pikir kenapa ya saya nggak coba beranikan diri untuk naik level lagi ke yang berikutnya lagi, yaitu top of the table. Top of the table itu 6 kali lipat MDRT ya, atau double COT sebenarnya. Karena COT 3 kali lipat, COT itu kan adalah 2 kalinya COT. Nah pertanyaannya masalahnya gimana ya? Gue bisa apa kagak ya? Nah teman-teman di sini itu pentingnya ya kita bisa punya humility untuk belajar. Saya memang suka mengajar, saya juga memang suka mengedukasi, tapi saya sendiri pun suka belajar orangnya. Saya suka tuh belajar dari siapa. Termasuk saya juga memang I think I am a good student ya. Saya belajar dari Panos ya. Panos itu adalah teman saya di MDRT yang dia dari Greece ya, dari Yunani. Dia yang ngajarin tuh tentang webinar. Nah, itu yang menyebabkan saya akhirnya bikin webinar. Jadi waktu dia ngomong tentang webinar, saya bilang, gimana ajarin saya? Saya belajar tentang webinar. Sampai Manus bilang ini, kayaknya segitu banyaknya audiensnya gua ya, tapi cuma lu ya yang katanya yang melakukannya, lu luar biasa katanya. Tapi aku bilang, I'm a really good student. Nah, terus dari itu saya diajarin juga tentang tentang gimana cara bikin activity management kan sama si Stuart. Itu orang dari Singapura. Terus dari itu setelah saya bikin seperti itu, jadi saya bikin, maksudnya tiap-tiap orang yang saya prospek itu saya bikin dari tabel di Excel, di mana nanti tiap nama saya ping-ping, kapan saya ketemu, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Jadi dengan saya itu bikin list seperti itu, saya bisa on track nih. Oh, saya pernah hubungi si Ping-Ping. Terus nomor 2 si Hatta, gitu ya. Nomor 3 si Budi misalnya atau Janli. Nanti jadi saya bisa punya list nama-nama yang ini loh orang yang sudah pernah saya open case. Nah, banyak kali kadang-kadang tuh kita gini, kita udah open case, begitu nggak follow up-nya. Nah, jadi dengan kita itu bisa punya ada manajemennya itu, jadi itu kita jadinya bisa merunut, gue dulu udah pernah hubungi si Janli ya, dulu dia gue baru temuan 2 kali udah stop, belum closing nih, udah deh gue hubungin dia lagi. Nah, jadi aku melakukan hal itu. Nah, gara-gara aku melakukan hal itu dari si Stuart saya bilang sama dia, Stuart, thank you ya, aku diajar kayak gitu, akhirnya aku bisa nyampe MDRT dalam sebulan loh, gitu. Terus dia bilang ini, kalau bisa ya, lo agent gue aja di Singapura pada nggak mau melakukan yang katanya gue ajarin, tanya lu malah di Indonesia malah mau ya. Aku bilang I'm really a good student, gue bilang gitu. Dan akhirnya aku ketemu Solomon Hiksan, aku bilang Sol boleh nggak aku jadi mentisnya kamu. Terus Solomon bilang ya Buddha boleh. Jadi tahun kemarin tuh aku minta Solomon itu jadi mentornya aku, dan tiap bulan tuh aku komunikasi sama dia gitu. Terus si Solomon ajarin, kamu mesti bikin webinarnya mesti kayak gini-gini ya. Terus kamu bikinnya masuk ke legacy planning, kamu ngomongin tentang legacy planning gitu. Kamu harus change your music, jangan ngomonginnya hospital melulu atau critical illness melulu, tapi masukin ke legacy, karena legacy kayak Sanjay kan UP-nya gede-gede kan, bisa puluhan miliar gitu kan. Coba kamu deliver dong yang tentang legacy. Oh gitu ya. Ya udah, akhirnya aku melakukannya sampai akhirnya aku bisa mendapatkan hasil, dan akhirnya aku bisa mencapai top of the table-ku juga. Jadi memang to become a good leader, you have to become a good follower ya. Jadi aku pikir salah satu kekuatan aku adalah aku memang suka mengajar dan aku suka diajar gitu. Terus udah gitu juga apa yang namanya dengan top of the table-nya aku itu ya adalah pencapaian tertingginya aku ya, 6 kali MDRT gitu sih. Jadinya itu challenge buat aku untuk move up my level dari MDRT ke top of the table gitu kan. Memang angka premi juga fantastis ya. Tahun ini bahkan 2,9 miliar gitu kan buat ke top of the table. Tapi buat aku itu ya aku ingin memang mau masuk ke arah sana. Iya, keren sih, Ci. Membayangkan COT-nya aja, membayangkan COT-nya aja, kita mesti kerjanya berapa ini nih gitu, seberapa giatnya nih, Ci. Sebenarnya ya, akhirnya aku lihat ya, aku tahun lalu itu TOT dengan 51 cases. Jadi tahun-tahun di mana aku MDRT, aku memang meng-closing itu sekitar 50-80. Terus waktu aku COT, aku juga closing sekitar, aku TOT kemarin juga 51 case. Jadi sebenarnya kalau in terms activity ya, jadi sebenarnya aku nggak sampai 6 kali lipat lebih sibuk untuk mendapatkan case lebih banyak, ratusan case nggak gitu kan. Tetapi yang berubah adalah case size-nya. Case size-nya. Jadinya jumlah case-nya yang kalau dulu mungkin 10 juta aja tiap case-nya, ya kan dikali 50 kan 500 juta. Itu kan MDRT. Terus
Waktu aku COT, aku 70 cases itu kan 1,6 ya, dulu kan belum adjusted ya. Berarti kan rata-rata per case-nya itu kira-kira sekitar berapa tuh, 20-an juta ya kan ya. Jadi aku merubah case size-nya, aku tadinya 10 jutaan per tahun jadi 20 jutaan per tahun gitu kan. Dan tahun kemarin dengan 2,7 miliar itu aku 51 case. Jadi setiap case-nya itu rata-rata sekitar 50-60 juta. Jadi actually itu yang tadi saya katakan Berarti bahwa memang kita menaikkan pindah kapasitasnya ya. pindah kolamnya cari orang-orang yang memang bisa punya kemampuan di atas 50 and above per year-nya. Oke. Berarti kita kalau mau mencapai satu contoh nih, sekarang kan kita MDRT, mau mencapai ke TOT, kalau kita nggak mau main banyak ya kita harus memperbesar kapasitas closingannya gitu ya, Ci ya. Iya. Oke, Ci ini kan udah mau jam 9 ya, nanti kena overtime. Mungkin ada satu pertanyaan, saya anggap ini pertanyaan penutup lah ya, Ci ya. Cici boleh dong kasih kiat-kiat ke kita buat apalagi khususnya buat agent-agent yang baru ya kan, supaya kita semua bisa sukses kayak Cimili. Tapi bener loh, Cimili itu role model saya loh. Nah terus sama waktu pertama kali Cimili jalanin di Prudential, udah kepikiran nggak sih bakalan sejauh ini gitu loh, langkahnya bakalan sejauh ini gitu. Boleh ya, Ci? Oke. Pertanyaan penutup. Iya, kalau saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah kepikiran bakalan jadi pembicara internasional, bakal jadi seperti ini? Ya sama sekali sih nggak kepikiran sih. Tapi kan itu along the way saya akhirnya mulai memunculkan visi saya. Kayak saya bilang saya mau jadi role model itu kan 2014 ya. 2014 saya bilang I want to become role model. Padahal itu kan belum jadi siapa-siapa gitu. Jadi visi itu kan makin lama kan makin berjalan ya. Dan pelan-pelan lah. Pelan-pelan akhirnya itu Tuhan memimpin. Seperti kita tuh pegang center ya, center kita itu nggak bisa sampai langsung ratusan meter ke depan, tapi cuma mungkin hanya jangkauannya di dalam mungkin 30 meter ke depan saja, itu tuh bahkan mungkin less than 10 meter misalnya. Tapi paling tidak itu saya melihat bagaimana Tuhan memimpin saya step by step. Dan saya juga saya juga ngobrol sama Solomon, saya bilang kenapa ya Tuhan itu memberikan pada saya itu top of the table. Saya merasa sepertinya jangan-jangan Tuhan punya satu tugas atau satu panggilan buat saya untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Terus si Solomon cuma bilang gini, ya udah kamu ikutin aja, ya kamu don't worry about that. Nanti Tuhan akan pimpin kamu untuk satu persatu itu akan ada kesempatan-kesempatan yang nanti akan terbuka ke depannya gitu. Jadi saya kalau tadi jadi melihatnya apakah udah kepikir sama sekali ya kagak. Ya karena saya boleh mengatakan bahwa I come here to make a living, but then I find a life. Saya kan datang ke sini kan cuma sekedar cari pekerjaan yang tadinya itu sebagai dosen, waktunya tuh pengennya cari pekerjaan yang flexible time, dan saya dapetin itu ya bukan cuma flexible time-nya, tapi saya dapetin kan financial reward-nya, saya dapetin juga pengembangan dirinya sejauh ini. Itu yang tidak bisa saya ukur pada waktu saya tuh di awal sebagai agen ya. Tapi teman-teman kiat-kiat tadi kembali dengan pertanyaan pertama mengenai tips buat teman-teman di sini yang mungkin banyak yang baru. Teman-teman mungkin pada waktu join dalam bisnis ini, teman-teman punya motif berbagai macam ya. Ada yang motif ekonomi, atau yang motif seperti kayak saya mau cari flexible time segala macam. Tapi teman-teman tetap jalanin aja. Karena ternyata jalan itu nanti teman-teman akan mendapatkan hal-hal bukan cuma sekedar apa yang teman-teman minta, tapi lebih limpah dari itu. Kayak tadi saya cuma minta Tuhan gimana caranya saya bisa punya income yang sama, tapi kemudian waktunya fleksibel. Tapi yang Tuhan kasih kan rupanya kan bukan cuma fleksibilitas time kan, tapi kan ada banyak hal yang ternyata didapatkan. Jadi ya teman-teman persisten aja, jalani aja bisnis asuransi Prudential ini setahun 2 tahun mungkin belum terlalu kelihatan jadi apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya, look back lagi, tahun kedua saya, atau bahkan tahun kelima saya juga masih buram kali ya, saya bakal jadi apa gitu. Even saya tahun 2014 ketika saya menuliskan, saya bilang saya mau jadi role model, saya juga nggak pernah kebayang ini disebut dengan role model itu kayak gimana gitu ya. Tapi pokoknya tulis aja dulu role model gitu ya. Tapi ya sekarang ya boleh bilang setelah 17 tahun berlalu dan ya saya sekarang ini saya udah 17 tahun, ya bukan cuma Pimpi yang ngomong ya, tapi many people around me yang memang mengatakan ya Mili adalah role modelnya bagi kita. Baik teman-teman di Indonesia maupun juga teman-teman di luar negeri ya, mereka bisa mengatakan hal seperti itu. Yang itu yang menurut saya hal yang kalau misalkan saya berhenti
MT tidak pernah maju terus gitu di dalam industri asuransi, ya saya nggak akan pernah Iya. ketemu titik ininya. Ya, jadi Betul, teman-teman betul. jangan menyerah gitu ya, jalani saja. Setahun 2 tahun teman-teman mungkin belum melihat seperti apa gambarannya, big picture-nya. Tapi waktu kamu along the way, kamu pasti nanti akan menemukan bahwa yang kamu dapatkan di sini ini bukannya pekerjaan yang cuma sekedar make a living, tapi bikin kamu changing life. Iya. Kita bukan di sini bukan ngadu cepet ya, Ci ya. Ya. Oke. Oh ya, satu lagi dong, Ci, aku mau tanya. Cici waktu minta Salomon Hicks jadi mentor, kalau kayak gitu ada maksudnya secara pribadi ada fee-nya atau kayak gimana sih, Ci? Saya juga bertanya-tanya kan, ini kalau gue minta sama dia, bayar apa kagak? Nothing. Gratis. Maksudnya free. Yaitu yang memang keindahan daripada kita tuh salah satu benefit jadi MDRT, saya bilang tadi kan, kita tuh jadi agen asuransi kelas dunia. Terus setelah kita masuk jadi agen asuransi kelas dunia, so what gitu kan pertanyaannya kan. Ya teman-teman tuh jadi bisa punya network dengan teman-teman yang ada di sekitar teman-teman. Maksudnya yang ada di seluruh dunia lah intinya gitu kan. Sehingga ketika saya belajar tentang webinar dari si Panos, itu free of charge, itu dia nggak charge saya apa-apa, pertemanan lah gitu kan ya. Dia ajarin saya, terus saya ngobrol sama si Stuart, kita makan bareng gitu di Kuala Lumpur, dia juga nggak minta apapun dari saya gitu. Tapi itu semua adalah persahabatan ya, persahabatan, pertemanan. Demikian juga Solomon kok mau ya karena berapa kali dia datang, dan terakhir dia datang itu kan waktu MDRT Day di Indonesia tahun 2019 kan, just before pandemi. Itu saya yang host dia, saya yang jemput dia, temenin dia gitu kan, dan kemudian temenin dinner segala macam. Jadi itu memang pertemanan yang memang akhirnya memang sudah terjalin gitu kan. Sehingga waktu saya bilang bolehkah saya bisa menjadi mentisnya, dia dengan senang hati gitu dia untuk melakukannya buat saya gitu tanpa pamrih. Sampai dia bilang katanya itu bukan about money gitu ya, dia bilang bukan tentang uang ya, tapi dia memang ingin itu menumbuhkan orang. Jadi bukan cuma saya doang sih sebenarnya di mentor sama si Solomon ya, karena waktu itu saya pernah telepon sama dia, terus dia bilang gini, I just finished with my mentee from Japan. Berarti kita juga punya mentee kan di Jepang ya. Jadi dia punya banyak gitu yang ibaratnya mau. Ya kalau kita memang mengenal dia dan akhirnya juga bisa bersahabat dengan orang-orang tersebut ya, itulah keindahan di mana kita akhirnya bisa bisa belajar dari mereka dan mendapatkan ya spesial benefit lah kalau bilang ilmunya lah ya. Iya, makanya saya bilang tuh nggak bisa diukur dengan uang ya. Saya bilang nggak bisa diukur dengan uang. Maksudnya, aku bayar membership $550 tuh apa artinya gitu buat aku MDRT. Tapi ya kalau yang saya rasakan ya tadi itu ya, maksudnya pertemanan, bagaimana kita bisa belajar lebih baik lagi, dan kita akhirnya bisa move up level dari MDRT, COT, TOT, itu semua terjadi ya karena ya saya memang memanfaatkan benefit saya sebagai MDRT members itu semaksimal-maksimalnya, which is artinya saya memang belajar, saya juga memang berteman gitu kan, dan saya memang aktif di organisasi, dan itu membuat saya bisa seperti ini. Iya. Jadi kayak the more you give, the more you get ya. Itu kan salah satu space repetition-nya MDRT ya, Ci ya. Ini ada di depan mata saya soalnya. Aduh. Oke, Cimili. Thank you ya, Ci ya, sharing-nya. Erison ini ada ini nggak ya, Son? Thank you loh.